Suara tawa mengeyek itu bergema di ruang keluarga yang hening. Dasar perempuan mandul tidak berguna. Beraninya ikut campur urusan Budi. Di sofa, suamiku, Budi, duduk terbenam, matanya tak lepas dari layar ponsel. Tak ada sedikit pun niat dalam dirinya untuk menghentikan kata-kata kejam ibunya. Dalam situasi normal, mungkin aku akan menangis histeris atau gemetar karena marah dan membalas. Tapi aku berbeda. Benar, Bu. Mohon maaf. Saat aku menundukkan kepala dengan tenang, ibu mertuaku mendengus puas. Budi pun menghela napas lega, bersyukur masalah tidak menjadi lebih rumit. Mereka benar-benar memandangku rendah. Menganggapku sebagai ibu rumah tangga yang menyedihkan dan bodoh, yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, saat itu, baik Budi maupun ibu mertuaku sama sekali tidak menyadari bahwa 8 tahun kemudian, kebungkamanku pada hari ini akan menjadi pemicu yang menghancurkan hidup mereka dari akarnya. Aku mengetahui pengkhianatan suamiku hanya beberapa hari yang lalu. Pernikahan kami sudah berjalan 14 tahun. Suatu sore, saat aku memeriksa saku setelan jas Budi untuk di laundry, sebuah foto yang tak kukenali meluncur jatuh dari saku dalam. Di sana, terpampang wajah Budi yang tersenyum lebar. Di sebelahnya adalah Dewi Anjani, sekretaris di kantornya. Dan di pangkuan mereka, ada seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang masih kecil. Mungkin di sebuah taman hiburan di akhir pekan, seperti Ancol. Siapapun yang melihatnya akan tahu, itu adalah foto keluarga yang bahagia. Duniaku seakan runtuh. Aku merasakan darahku surut dari seluruh tubuh, ujung-ujung jariku gemetar. Belakangan ini, Budi hampir tidak pernah di rumah dengan alasan kerja lembur di hari libur atau perjalanan dinas. Aku sudah jadi manajer, proyek ini sedang di puncaknya. Maaf, ya. Aku percaya pada kata-katanya dan terus menjaga rumah ini sendirian. Sebagai mantan perawat, aku merasa telah merawat kesehatannya lebih dari siapapun. Tapi ternyata, yang benar-benar ia jaga bukanlah kehidupan kami, melainkan seorang wanita lain dan 2 anak yang lahir dari hubungan mereka. Malam itu, aku berencana menunjukkan foto itu pada Budi saat ia pulang. Aku akan menanyainya, marah, menangis, dan menuntut alasan. Tapi, kata-kata yang keluar lebih dulu dari mulut Budi begitu dingin. Mulai bulan ini, uang belanja untukmu kupotong setengah. Sambil melepas jasnya, ia berkata tanpa sedikit pun menatapku. Kinerja perusahaan sedang sulit, gaji dipotong. Kamu juga berhematlah sedikit. Itu bohong. Aku tahu perusahaan farmasi tempatnya bekerja justru sedang meraup keuntungan. Itu bukanlah usulan, melainkan pemberitahuan keputusan final. Matanya sudah tidak lagi melihatku sebagai manusia. Aku hanya dianggap sebagai makhluk praktis yang mengurus rumah. Saat aku menyadari tatapan itu, sesuatu dalam diriku membeku. Bahkan air mata pun tak keluar. Aku tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan. Dan hari ini, aku mencoba berkonsultasi secara halus dengan ibu mertuaku yang datang berkunjung. Akhir-akhir ini Mas Budi pulangnya malam terus, saya agak khawatir. Seolah sudah menunggu, ibu mertuaku tersenyum sinis dan melontarkan kata-kata di awal tadi. Laki-laki itu punya banyak urusan. Sebagai istri, diam dan sabar saja. Kamu kan tidak punya anak, jadi wajar saja begitu. Aku langsung merasa bahwa ibu mertuaku tahu segalanya. Ia tahu Budi punya keluarga lain, tahu ada anak-anak di sana. Hanya aku yang selama ini dipermainkan, sendirian di luar sangkar. Apa artinya pengabdianku selama 14 dari 22 tahun pernikahan ini? Rasa sakit karena pengkhianatan kalah oleh kekejaman mereka yang menusuk dada. Aku menarik napas dalam-dalam sekali. Dan dalam hati, aku mengunci sebuah pintu. Jangan tunjukkan emosi. Tak ada yang akan menolongku. Maka, hanya ada satu hal yang harus kulakukan. Sambil terus memainkan peran sebagai istri yang patuh, aku mulai menyusun rencana dengan kepala dingin. Orang normal mungkin akan segera memanggil pengacara dan bercerai. Mengumpulkan bukti perselingkuhan, menuntut uang pesangon, dan menghancurkan reputasi wanita itu. Tapi aku tidak melakukannya. Aku tidak mencari tahu identitas selingkuhannya. Aku tidak menyalahkan suami atau membantah ibu mertuaku. Aku hanya memulai satu tindakan rahasia, yaitu menyimpan dengan sangat baik semua hasil pemeriksaan kesehatan tahunan Budi yang dikirim melalui pos setiap tahun. Mengarsipkan setiap lembar data detail yang mencatat seluk-beluk tubuhnya, tanpa ada yang terlewat. Aku punya satu kekhawatiran yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Kekhawatiran yang lebih dalam dan gelap daripada sekadar balas dendam. Apakah anak-anak itu akan baik-baik saja? 2 anak tak berdosa di dalam foto itu.
Pertanyaan kecilku ini dan catatan kesehatan yang kukumpulkan secara diam-diam. Mengapa aku, yang tahu suamiku berkhianat, justru terobsesi dengan catatan kesehatannya? 8 tahun kemudian, kebenaran mengerikan apa yang akan terungkap dari semua ini, Budi dan yang lainnya sama sekali belum mengetahuinya. Sejak hari itu, hidupku menjadi seperti film tanpa warna. Suamiku, Budi, memperlakukanku sepenuhnya sebagai teman satu rumah. Tidak hanya uang belanja yang dipotong secara tidak adil, sikapnya pun menjadi semakin dingin dari hari ke hari. Hei, setrikaan kemeja ini kurang rapi. Kamu di rumah seharian, seharusnya bisa mengerjakan hal seperti ini dengan sempurna. Begitu pulang, ia melempar kemejanya dengan kesal ke sofa. Bahkan saat aku diam-diam mengambilnya, ia tak lagi mau menatapku. Kadang tercium aroma parfum yang manis dan kuat dari pakaiannya. Aroma yang mencolok dan asing, yang tak akan pernah kupilih. Di akhir pekan, ia pergi pagi-pagi sekali dengan mobil, beralasan main golf. Aku juga menyadari posisi kursi penumpang depan yang selalu berubah ke sudut yang berbeda dari posisiku. Meski begitu, aku tak pernah menanyainya. Aku tidak menangis memohon atau meninggikan suara karena marah. Aku hanya terus menyiapkan makanannya, membersihkan rumah, dan menjaga semuanya tetap sempurna. Budi dan ibu mertuaku mungkin menertawakanku, menganggapku wanita bodoh yang tidak menyadari apa-apa. Tapi aku tak peduli dengan ejekan mereka. Setiap musim gugur, surat pemberitahuan pemeriksaan kesehatan dari perusahaan Budi tiba. Dan beberapa minggu kemudian, sebuah amplop tebal berisi hasil tes terperinci dikirimkan. Budi sama sekali tidak peduli dengan kesehatannya. Oh, hasilnya sudah datang? Simpan saja dimanapun. Ia selalu menyerahkan amplop itu padaku tanpa membukanya. Aku menerima amplop itu, membawanya ke kamar tidur agar tak ada yang melihat. Lalu, aku membuka laci terkunci di bagian paling bawah lemari. Di sanalah aku dengan tenang memasukkan hasil pemeriksaan baru itu ke dalam sebuah map tebal. Itu adalah ritual rahasiaku, yang telah kulakukan sendirian selama 8 tahun terakhir. Di dalam map itu, tercatat data darah Budi, dan berbagai angka fungsi organ tubuhnya secara rinci. Aku mantan perawat. Aku bisa membaca arti deretan angka itu lebih akurat daripada siapapun. Tapi yang benar-benar kuperhatikan bukanlah angka kolesterol biasa. Aku mencari tanda-tanda yang lebih dalam, yang tak terlihat oleh mata. Seolah setiap hari memeriksa timer sebuah bom waktu. Di suatu sore yang diwarnai hujan dingin bulan November, aku sendirian mengunjungi sebuah rumah sakit umum besar di pusat kota. Sambil duduk di kursi ruang tunggu yang berbau disinfektan, aku menanti giliranku dengan tenang. Akhirnya, pintu ruang pemeriksaan terbuka dan namaku dipanggil melalui pengeras suara. Saat aku masuk, seorang dokter ramah berambut ubanan mengangkat wajah dari rekam medis. Ia adalah Dr. Suryo Wijoyo, Kepala Departemen Penyakit Dalam. Selama 8 tahun ini, Dr. Suryo adalah satu-satunya tempatku berkonsultasi. Saat aku duduk, dokter menatapku dengan mata yang sangat sedih. Anda datang lagi membawa hasil tes suami Anda, Bu Ratih? Aku mengangguk tanpa kata, mengeluarkan map tebal itu dari tasku. Aku meletakkan data terbaru di atas meja Dr. Suryo. Dokter menghela napas panjang sebelum mulai memeriksa data tersebut. Bu Ratih, sebagai seorang dokter, saya sangat khawatir dengan kondisi Anda. Suara Dr. Suryo terdengar penuh simpati dan frustrasi. Ia tahu segalanya. Ia tahu Budi mengkhianatiku, punya keluarga lain, dan aku telah membiarkan fakta ini selama 8 tahun. Normalnya, seorang istri akan marah besar jika tahu suaminya berselingkuh. Mengumpulkan bukti, menuntut cerai, meminta uang pesangon, dan menghancurkan wanita simpanannya. Awalnya, Dr. Suryo bahkan mencoba mengenalkanku pada seorang pengacara hebat, tapi aku terus-menerus menolaknya. Tidak usah pikirkan saya, Dok, aku membuka mulut dengan pelan. Kata-kata yang telah berulang kali kuucapkan di ruang praktik ini. Rasanya suaraku datang dari tempat yang sangat jauh. Yang lebih penting, Dok, apakah anak-anak itu akan baik-baik saja? Mendengar kata-kataku, Dr. Suryo mengerutkan kening dengan cemas. Anak-anak itu adalah 2 anak yang lahir dari hubungan Budi dan selingkuhannya. Mereka tak punya hubungan darah denganku. Seharusnya mereka adalah anak-anak dari pihak yang kubenci karena telah merenggut kebahagiaanku. Tapi entah kenapa, aku lebih mengkhawatirkan masa depan mereka daripada hidupku sendiri. Itu saya tidak bisa menjawabnya, kata Dr. Suryo, suaranya tercekat sambil mengencangkan genggamannya pada pulpen. Bu Ratih, Anda terlalu baik. Anak-anak itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Mengapa Anda yang dikhianati harus berbuat sejauh ini? Apa yang dikatakan dokter itu benar?
Adalah hal yang aneh bagi seorang istri yang dikhianati untuk mengkhawatirkan anak-anak haram suaminya. Tapi, aku punya alasan yang tak bisa kuabaikan. 8 tahun lalu, di rumah sakit ini, hanya aku yang mendengar sebuah fakta penting tentang tubuh Budi. Budi sendiri pulang dengan alasan sibuk bekerja dan tidak mau mendengarkan penjelasan. Sebuah kebenaran kejam yang harus kupikul sendirian. Aku tidak bisa memberitahukan fakta itu pada Budi. Tidak, aku sudah mencoba berkali-kali. Tapi ia selalu berkata, cerita berlebihanmu itu nanti saja, dan tak pernah mau mendengarkan. Sementara itu, Budi sama sekali tidak menyadari penderitaan mendalamku. Pak Budi, materi untuk rapat siang ini sudah saya siapkan di sini. Ah, terima kasih banyak, Dewi. Kamu sangat membantu. Ketika para staf lain keluar dari ruang kerja Budi, dan mereka tinggal berdua, sang sekretaris, Dewi Anjani, tersenyum manja. Mas Budi, liburan nanti anak-anak ingin ke taman hiburan lagi, loh. Oh ya, proyek juga lancar akhir-akhir ini. Ayo kita ajak mereka pergi. Jawab Budi sambil merangkul bahu Dewi, selingkuhannya, dan tertawa puas. Baginya, Dewi yang muda dan cantik serta kedua anak mereka adalah keluarga yang sesungguhnya. Aku, istrinya, hanyalah keberadaan yang nyaman, yang memasak dan bersih-bersih tanpa pernah mengeluh. Budi yakin hidupnya sempurna. Istrimu benar-benar tidak curiga, ya? Kasihan juga sedikit. Biarkan saja. Dia itu dari dulu wanita bodoh yang tidak peka dan tidak pernah berpikir. Mereka menikmati waktu minum kopi mereka yang elegan sambil menertawakanku. Istriku tidak tahu apa-apa, aku punya selingkuhan, aku punya anak-anak yang lucu. Tak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak berjalan sesuai keinginanku. Budi benar-benar percaya akan hal itu. Tapi ia telah melakukan kesalahan fatal. Ia mengira aku diam karena tidak tahu apa-apa. Ia meremehkanku. Ia tidak tahu betapa besar ketakutan dan keputusasaan yang kutahan selama 8 tahun ini. Musim pun berganti. Musim gugur di tahun ke-8 yang menentukan itu pun tiba. Seperti biasa, pemberitahuan pemeriksaan kesehatan dari perusahaan Budi datang. Tapi di dalam amplop tahun ini, ada selembar kertas yang berbeda dari sebelumnya. Kepada Yit. Bapak Budi Hartono, harap segera melakukan pemeriksaan terperinci. Penanggung jawab. Dr. Suryo Wijoyo, Kepala Departemen Penyakit Dalam. Saat melihat stempel merah itu, aku merasakan suhu tubuhku menurun drastis. Sesuatu yang kutakutkan akhirnya mulai bergerak. Hitung mundur menuju kehancuran dunia sempurna Budi. Sekarang telah dimulai, dengan tenang, dan pasti. Apa-apaan kertas sialan ini? Pakai stempel merah segala, berlebihan sekali. Saat makan malam, Budi dengan kesal melemparkan selembar kertas ke meja. Itu adalah surat panggilan untuk pemeriksaan terperinci dari rumah sakit umum yang baru saja tiba siang tadi. Kata segera yang tercetak tebal memantulkan cahaya lampu neon dengan menakutkan. Paling-paling ini cuma cara rumah sakit cari uang. Aku kan setiap hari ke gym, badanku sehat-sehat saja. Budi meletakkan sumpitnya dengan kasar dan menatapku dengan mata dingin. Jangan-jangan kamu yang diam-diam bicara macam-macam pada dokter itu, kan? Mengarang cerita kalau kamu khawatir karena suami pulang telat. Aku menggelengkan kepala pelan. Saya tidak melakukan itu. Tapi surat seperti ini datang langsung dari rumah sakit, mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Sebaiknya Bapak periksakan diri. Berisik. Budi menggebrak meja, memotong kata-kataku. Air di dalam gelas tumpah, percikan dinginnya mengenai pergelangan tanganku. Minggu depan aku sibuk meluncurkan proyek baru. Aku tidak seperti kamu, ibu rumah tangga yang punya banyak waktu luang setiap hari. Aku tidak punya waktu sedetik pun untuk ikut pemeriksaan konyol seperti itu. Saat itu, sialnya, terdengar suara kunci serep membuka pintu depan. Ibu mertuaku yang tinggal di dekat sini, datang seperti biasa untuk mengambil sisa lauk makan malam. Merasakan suasana tegang di ruang keluarga, matanya langsung tertuju pada kertas merah di atas meja. Loh. Budi dapat panggilan pemeriksaan terperinci? Aduh, Ratih. Ini pasti karena kamu setiap hari masaknya makanan tidak bergizi, kan? Ibu mertuaku menertawakanku dengan sinis, sambil membelai punggung Budi dengan berlebihan. Dengar, ya, Ratih. Budi ini tulang punggung keluarga kami, putra sulung yang sangat berharga. Nilai tubuhnya beda denganmu, yang bahkan tidak bisa melahirkan satu anak pun. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Budi, bagaimana kamu mau bertanggung jawab? Kata-kata yang keluar begitu saja, meniadakan seluruh keberadaanku. Fakta bahwa aku tidak punya anak adalah senjata paling mudah bagi mereka untuk menyakitiku.
Tapi ibu mertuaku sama sekali tidak sadar betapa tajam dan kejamnya kata-kata itu akan menjadi bumerang yang kembali pada mereka. Benar kata ibu, Budi tersenyum sinis, menatapku seolah aku ini sampah. Aku tidak sudi dikhawatirkan oleh wanita yang tidak bisa mengurus kesehatannya sendiri. Buang saja kertas ini. Setelah berkata begitu, Budi bangkit dan menghilang ke kamar tidur. Ibu mertuaku juga, jadi tidak enak suasananya, sambil menghela napas dengan dibuat-buat, lalu memasukkan lauk ke dalam kotak makannya dan pulang. Ditinggal sendirian di ruang keluarga, aku diam-diam memungut kertas merah yang jatuh di meja. Budi menertawakanku sebagai wanita yang tak bisa menjaga kesehatan. Tapi aku adalah mantan perawat. Aku punya pengetahuan medis lebih dari siapapun, dan bisa menilai fakta dengan lebih tenang. Seperti kata Budi, kondisi kesehatannya sendiri tidaklah buruk, tekanan darah normal, fungsi ginjal dan hati baik-baik saja. Penampilannya awet muda dan penuh vitalitas. Karena itulah, ia terlalu percaya diri dengan tubuhnya. Namun, arti sebenarnya dari surat pemeriksaan terperinci yang dikirim Dr. Suryo ini bukanlah untuk mendeteksi penyakit gaya hidup biasa, melainkan pertanda bahwa batas waktu dari sebuah fakta yang telah mengintai jauh di dalam tubuh Budi selama 8 tahun kini semakin dekat. Kebenaran kejam yang kudengar sendirian saat itu, ketika Budi kabur karena alasan sibuk. Keesokan harinya, di kantor, Budi dan selingkuhannya, Dewi, tertawa bersama di pantry. "Mas Budi, kudengar kemarin bertengkar dengan istrimu, ya?" "Iya, ada surat panggilan pemeriksaan dari rumah sakit." Dia cerewet sekali, jadi kubungkam saja. Dewi menyentuh lengan Budi dengan lembut, menatapnya dengan manja. "Istrimu itu berlebihan sekali sih. Mas Budi kan sehat begini. Tapi kalau Mas Budi benar-benar jatuh sakit, aku yang akan merawatmu terus. Karena kita kan keluarga yang sesungguhnya." Wajah Budi langsung tersenyum lebar mendengar kata-kata itu. "Benar juga. Demi kamu dan anak-anak, aku harus terus mencari uang. Oh ya, Jumat depan sepertinya aku ada waktu luang. Akan kudatangi dokter menyebalkan itu dan kumarahi dia supaya tidak mengirim surat konyol seperti itu lagi. Setelah itu, kita makan-makan ya sama anak-anak. Benarkah?" "Anak-anak pasti senang sekali." Budi berusaha memuaskan harga dirinya dengan merendahkan aku, istrinya. Pria menyedihkan yang tidak bisa mengakui ketidakberdayaannya sendiri. Ia telah memutuskan untuk melangkahkan kakinya sendiri ke ruang praktik Dr. Suryo yang telah menantinya. Di waktu yang sama, aku di rumah sedang membolak-balik kalender lama. Sebuah lingkaran kecil di salah satu tanggal 8 tahun yang lalu. Sejak hari itu hingga hari ini, betapa besar keputusasaan yang kupeluk dan betapa banyak air mata yang kusembunyikan. Budi menganggapku istri yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Wanita tak berdaya yang bahkan menyerah untuk balas dendam meski tahu dikhianati. Tapi itu salah. Ada alasan yang jelas mengapa aku tidak pernah menyalahkannya, tidak meminta cerai, dan tidak pernah menghubungi selingkuhannya. Karena ini bukanlah masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan uang pesangon yang tidak seberapa. Aku mengeluarkan sebuah dokumen lama lainnya dari laci terkunci. Itu adalah brosur tebal tentang tes genetika dari lembaga spesialis yang diberikan oleh Dr. Suryo 8 tahun lalu. Dan di sana, terselip sebuah memo. Di atasnya, tertulis dengan tulisan tangan Dr. Suryo. Terlepas dari apakah gejalanya muncul atau tidak, dampaknya pada generasi berikutnya tidak dapat dihindari. Aku menelusuri tulisan itu dengan ujung jariku. Generasi berikutnya, aku tidak punya anak. Artinya, fakta mengerikan ini tidak akan menimpaku secara langsung. Yang akan terkena dampaknya adalah 2 anak yang Budi ciptakan dengan selingkuhannya, dan kini ia rawat dengan penuh kasih sayang. Hari di mana Budi akan mengetahui kebenaran dengan kakinya sendiri akan segera tiba. Hari di mana ia akan sadar bahwa hal yang paling ingin ia lindungi justru telah ia sendiri tempatkan dalam bahaya. Aku mengembalikan brosur itu dengan tenang ke dalam laci dan menguncinya kembali. Api perseteruan sudah menyala. Tinggal menunggu Budi membuka pintu itu sendiri. Jumat pagi. Budi dengan teliti merapikan simpul dasinya di depan cermin. Hari ini, setelah mengambil cuti setengah hari, ia akan pergi ke rumah sakit untuk memarahi dokter itu. Setelahnya, ia berencana bertemu Dewi dan anak-anak untuk makan malam. Sejak pagi, suasana hatinya sangat tinggi, secara tidak wajar. "Hei, kenapa jas ini kusut begini?" Budi melempar jas yang diambilnya dari lemari ke lantai. Maaf. Akan segera kuganti dengan yang lain." "Sudahlah. Pagi-pagi sudah membuatku kesal." Ia mendecakkan lidah dan menatapku dengan pandangan dingin. "Kamu ini benar-benar wanita yang tidak bisa melakukan apa-apa dengan benar," katanya ibu rumah tangga,
tapi pekerjaan rumah saja tidak becus. Tidak bisa melahirkan anak, tidak punya apa-apa. Manusia kosong yang hidupnya hanya menumpang padaku. Kata-kata kejam keluar satu persatu dari mulut Budi. Bagaikan pisau, kata-kata itu ditujukan padaku tanpa ampun. Kau tahu kenapa aku tidak menceraikan wanita sepertimu? Karena mempekerjakan asisten rumah tangga lebih mahal. Kau hanyalah pembantu yang praktis dalam hidupku. Sadarilah sedikit betapa tidak berharganya dirimu, dan diam saja. Kata-katanya benar-benar meniadakan seluruh keberadaanku. Normalnya, hatiku akan hancur dan aku akan menangis terseduh-seduh. Tapi aku hanya memungut jas yang jatuh di lantai, dan menundukkan kepala dengan tenang. Mohon maaf. Melihat sikapku yang tidak melawan, Budi tertawa penuh kemenangan. Hamfe. Sadar juga akhirnya. Siang ini aku akan ke tempat dokter gadungan itu. Akan kukatakan padanya, jangan pernah mengirimiku surat konyol seperti itu lagi. Dan kau. Akan kubuat kau menyesal telah mengadu yang tidak-tidak. Budi keluar dengan langkah kaki yang kasar, membanting pintu depan dengan keras. Di ruang keluarga yang sunyi, hanya aku yang tertinggal. Sambil memungut debu di lantai, aku menghela napas pelan. Manusia kosong yang tidak bisa melahirkan satu anak pun. Kata-kata Budi terngiang dingin di telingaku. Ia menganggap dirinya manusia yang sempurna. Memiliki gen yang unggul, dan keluarga sejati berupa selingkuhan dan anak-anaknya. Karena itulah, ia merasa superior dengan merendahkanku. Tanpa sedikit pun menyadari betapa bodoh dan sombongnya dirinya. Jarum jam menunjukkan pukul 10 pagi. Beberapa jam lagi, di ruang praktik Dr. Suryo, Budi akan mendengar kata-kata itu. Pelunasan masa lalu yang ia tinggalkan 8 tahun lalu karena alasan sibuk. Saat itu, Budi sedang bertukar pesan dengan Dewi di mejanya. Nanti siang setelah dari rumah sakit, aku langsung ke sana, ya. Oke. Dokter yang berlebihan itu, marahi saja habis-habisan. Ah, serahkan padaku. Pasti ini ulah istriku yang menyebalkan itu. Budi memasukkan ponselnya ke saku, sambil tersenyum tipis. Dalam kepalanya, skenario kemenangan di rumah sakit sudah tersusun rapi. Merendahkan dokter, membongkar siasat buruk istrinya, dan membuktikan kebenarannya sendiri. Lalu, ia akan pergi ke tempat Dewi dan anak-anaknya menanti dan berperan sebagai pahlawan. Pukul 2 siang, Budi melangkah dengan angkuh melewati pintu utama rumah sakit umum. Ia tidak duduk di kursi ruang tunggu, melainkan bersandar di dinding sambil melipat tangan. Ia memandangi pasien-pasien di sekitarnya dengan tatapan meremehkan. Aku sehat walafiat. Tempat penuh orang sakit seperti ini tidak ada hubungannya denganku. Ia benar-benar berpikir begitu. Akhirnya, nama Budi dipanggil melalui pengeras suara. Ia merapikan dasinya dan dengan sikap siap tempur, membuka pintu ruang praktik dengan kasar. Permisi, Dr. Suryo. Budi langsung duduk di kursi tanpa basa-basi. Di seberang meja, Dr. Suryo sedang menatap rekam medis dengan tenang. Pak Budi, syukurlah Anda datang. Suara Dr. Suryo, berlawanan dengan dugaan Budi, sangat tenang dan kalem. Hal itu justru membuat Budi semakin kesal. Syukurlah katamu? Aku ini sibuk, sengaja meluangkan waktu untuk datang ke sini. Surat merah itu, apa maksudnya? Apa Anda berkomplot dengan istri saya untuk memeras uang pengobatan dariku? Budi mencoba mengintimidasi Dr. Suryo sejak awal. Tapi Dr. Suryo tidak marah dengan kata-kata kasar Budi, hanya menghela napas dalam-dalam. Lalu, ia perlahan mendorong map tebal di atas meja ke arah Budi. Pak Budi, Anda salah paham besar. Apa katamu? Saya tidak butuh biaya pengobatan Anda. Dan istri Anda, sekalipun tidak pernah menjelek-jelekkan Anda. Budi mengerutkan kening dan tertawa sinis. Bohong. Tidak mungkin dia tidak membenciku. Makanya aku datang untuk mengkonfrontasi langsung. Dr. Suryo menggelengkan kepala pelan, memotong kata-kata Budi. Lalu, sambil tetap menatap rekam medis lama di tangannya, ia bertanya dengan suara tenang. Pak Budi, apakah Anda tidak mendengar apa-apa dari istri Anda? Satu kalimat itu bergema dingin di ruang praktik yang sunyi. Senyum sinis perlahan hilang dari wajah Budi. Apa? Apa yang dia sembunyikan? Dr. Suryo mengangkat wajah dari rekam medis dan menatap lurus ke arah Budi. Matanya penuh dengan ketenangan seorang dokter dan rasa iba yang mendalam sebagai manusia. Dan ia mengucapkan kata-kata yang sama sekali tidak pernah Budi duga. 8 tahun yang lalu. Pada hari di mana Anda meninggalkan pemeriksaan ulang di tengah jalan dan pulang. Budi memicingkan mata sejenak, mencoba mengingat, lalu membeku sepenuhnya. 8 tahun yang lalu. Pada hari di mana Anda meninggalkan pemeriksaan ulang di tengah jalan dan pulang.
Suara tenang Dr. Suryo bergema menakutkan di telinga Budi. Di tengah kebekuan udara ruang praktik, ingatan masa lalu yang telah sepenuhnya terkubur dalam benak Budi perlahan mulai bangkit. Pada saat yang sama, di rumah, aku sedang menyeduh teh dingin di ruang keluarga. Di seberang meja, duduk ibu mertuaku dengan tangan terlipat, menatapku tajam. Hari ini ia datang bukan untuk mengambil sisa lauk, tujuannya jelas. Untuk menekanku hingga ke sudut dan mengusirku dari rumah ini. Sampai kapan kau mau tinggal di rumah ini? Sadarilah posisimu. Ibu mertuaku mengeluarkan selembar dokumen dari tas mahalnya dan melemparkannya dengan kasar ke atas meja. Kertas dengan tepi berwarna hijau. Surat gugatan cerai. Di kolom tanda tangan suami, nama Budi sudah tertulis dengan rapi, bahkan lengkap dengan stempel meterai. Budi juga sudah menyerah padamu. Dia tidak mau lagi menghabiskan uang untuk wanita sepertimu yang tidak bisa punya anak, tidak punya daya tarik, dan hanya akan menua. Apa kau pikir, dia benar-benar percaya pada kebohongan soal kinerja perusahaan yang menurun itu? Dengan kepalamu yang naif itu, kau tidak pantas menjadi istri Budi. Kata-kata ibu mertuaku menusuk tepat di ulu hatiku. Aku menatap kertas hijau itu tanpa menjawab. Menganggap diamku sebagai tanda syok dan kepasrahan. Ibu mertuaku terus melontarkan fakta yang lebih kejam. Sebenarnya, aku sudah bertemu dengan mereka. Keluarga Budi yang sesungguhnya. Di wajahnya, terukir senyum kemenangan yang keji. Namanya Dewi. Gadis muda, penurut, dan sangat pandai mengambil hati. Yang terpenting, dia sudah memberikan 2 anak untuk Budi. Laki-laki dan perempuan, keduanya mirip sekali dengan Budi. Cerdas, sopan, aku sampai menangis saat memeluk mereka. Merekalah penerus sah keluarga Hartono. Ibu mertuaku pura-pura mengusap matanya. Dibandingkan mereka, kamu ini apa? Sudah lebih dari 20 tahun di sisi Budi, tapi tidak bisa memberikan apa-apa. Kau ini seperti benalu, kan? Budi juga pasti ingin tinggal di rumah baru dengan keluarga sejatinya. Keberadaanmu di sini hanya menghalangi kebahagiaan Budi. Biasanya, di titik ini aku akan mengamuk atau menangis terseduh-seduh. Suami berselingkuh, punya anak haram, dan mertua bahkan merestuinya sambil mencoba mengusirku. Martabatku telah diinjak-injak sepenuhnya, posisiku sebagai istri direbut tanpa sisa. Mereka sudah mempersiapkan segalanya, menekanku secara mental agar aku pergi dengan sukarela. Tapi anehnya, hatiku begitu tenang. Karena saat di mana aku benar-benar terpojok bukanlah hari ini. Waktuku telah berhenti 8 tahun yang lalu, pada hari itu. Musim dingin 8 tahun yang lalu. Aku menerima penjelasan penting dari Dr. Suryo mengenai hasil tes Budi. Itu bukanlah sekadar pemberitahuan tentang penyakit gaya hidup. Itu adalah tentang risiko serius yang sangat terkait dengan faktor genetik dan akan berdampak besar pada generasi berikutnya. Dan tepat setelah itu, aku menemukan foto keluarga Dewi dan anak-anaknya di saku jas suamiku. Dalam keputusasaan dan kebingungan, aku mencoba memberitahu Budi yang sebenarnya. Sebelum menyalahkannya atas perselingkuhannya, aku merasa harus membicarakan tentang tubuhnya dan risiko pada anak-anak di foto itu. Sekalipun dikhianati, aku tidak bisa mengabaikan ancaman nyawa. Mas Budi, tolong beri aku waktu sebentar. Ada hal yang sangat penting tentang kesehatanmu. Saat aku memulai pembicaraan itu, Budi mendecakkan lidah dan memotong kata-kataku. Berisik. Aku lelah. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan ceritamu yang berlebihan. Budi mendorongku dan keesokan harinya, ia memotong uang belanjaku menjadi setengah. Setiap kali aku mencoba membuka mulut, ia akan pergi dari rumah, bahkan di hari libur. Ibu mertua yang kumintai tolong hanya tertawa dan berkata, laki-laki punya banyak urusan. Sebagai istri, sabar saja. Tidak ada yang mau mendengarkanku. Tidak ada yang mau menghadapi kebenaran. Saat itulah aku sadar. Bagi mereka, aku bukanlah manusia. Aku hanyalah alat yang praktis. Jadi aku menutup mulutku. Jika mereka menolakku, maka aku pun harus memisahkan hatiku dari dunia kejam mereka. Hanya bayangan anak-anak yang tersenyum lugu di foto itu yang tertancap di dalam hatiku seperti duri yang dalam. Kau dengar tidak, Ratih? Suara melengking ibu mertuaku membawaku kembali ke kenyataan. Awal bulan depan, kau harus keluar dari rumah ini. Jangan harap dapat uang pesangon. Kalau kau berani menghalangi jalan Budi, aku akan menyewa pengacara hebat dan membuatmu melarat. Pergi saja ke rumah orang tuamu dengan pakaian yang melekat di badan. Ibu mertuaku berkata dengan nada menang, lalu berdiri sambil menyambar tasnya. Saat ia berjalan menuju pintu, aku menundukkan kepala dengan tenang ke arah punggungnya. Terima kasih sudah bersusah payah datang.
Suaraku yang tanpa emosi itu sejenak membuatnya menatapku seolah melihat sesuatu yang menyeramkan. Tapi ia segera menafsirkannya sebagai gertakan menyedihkan dari pihak yang kalah. Ia tertawa sinis dan menutup pintu. Suara Blam yang dingin menggema, dan rumah kembali sunyi. Aku menatap surat cerai yang tertinggal di atas meja. Tulisan Budi Hartono terlihat sangat keji. Mereka pikir telah berhasil memojokkanku sepenuhnya. Mereka percaya harta tersembunyi dan pengetahuan hukum ada di pihak mereka. Aku mengambil surat cerai itu dan perlahan menyimpannya di dalam laci. Lalu aku menatap jam dinding, pukul 3 sore. Saat ini, Budi seharusnya sedang berada di ruang praktik Dr. Suryo, berhadapan dengan masa lalu yang terus ia hindari. Rahasia mengerikan yang telah kusimpan dan kujaga sendirian selama 8 tahun. Pada saat ia yakin telah memojokkanku dan merasa menang, sesungguhnya yang berdiri di ambang pintu neraka adalah Budi sendiri. Aku mengeluarkan map tebal itu dari laci terkunci. Disinilah tersimpan catatan pemeriksaan Budi yang kusimpan tanpa terlewat setiap tahun. Dan satu lagi, dokumen penting dari Dr. Suryo mengenai masa depan anak-anak itu. Mas Budi, kau mungkin berpikir telah merampas segalanya dariku, bisikku pelan, merasakan tekstur map itu sambil menatap jam dengan dingin. Tapi hal yang paling ingin kau lindungi itu, sudah lama berada di tanganku. Skenario sempurna yang Budi bayangkan, pada saat ini, mulai runtuh berantakan. Pemeriksaan ulang 8 tahun lalu? Apa maksudmu? Budi tertawa sinis, berusaha menyembunyikan kekesalannya. Aku ini sehat, aku tidak pernah absen jogging pagi, dan semua nilai dasar di medical check-up perusahaan juga normal. Kelainan sepele di masa lalu pasti sudah sembuh. Apa kau memanggilku ke sini hanya untuk merampas waktu cutiku yang berharga demi cerita usang? Ia menyilangkan tangan dan bersandar di kursi, menatap Dr. Suryo dengan pandangan meremehkan. Namun, Dr. Suryo sama sekali tidak terpancing oleh provokasi Budi. Ia hanya dengan tenang membuka rekam medis tebal di tangannya dan menyelipkan selembar hasil tes usang ke hadapan Budi. Di sana, tertulis dengan stempel merah. Pemeriksaan lanjutan diperlukan, genetik. Ini bukan soal penyakit. Ini adalah fakta penting mengenai gen Anda. Genetik? Senyum di wajah Budi perlahan menghilang. 8 tahun lalu, sebuah penanda khusus terdeteksi dari tes darah Anda. Hasil pemeriksaan mendalam di lembaga spesialis memastikan bahwa Anda adalah carrier atau pembawa sifat untuk penyakit genetik tertentu. Carrier? Apa itu artinya aku akan mati karena penyakit serius? Budi menjadi waspada mendengar istilah medis yang baru pertama kali ia dengar. Tidak. Risiko Anda sendiri untuk menunjukkan gejala sangat rendah dan tidak akan mengganggu kehidupan sehari-hari Anda. Itulah mengapa Anda bisa tetap sehat sampai sekarang. Mendengar itu, Budi menghela napas lega. Ia kembali bersikap angkuh dan bersandar di kursinya. Hah, bikin kaget saja. Kalau aku tidak akan sakit, berarti tidak ada masalah, kan? Memanggilku ke sini, benar-benar dokter gadungan yang berlebihan. Entah ini ulah istriku atau bukan, aku tidak punya waktu untuk sandiwara seperti ini. Budi benar-benar yakin ia menang. Aku tidak punya kelainan apa-apa. Istriku saja yang melebih-lebihkan dan melibatkan dokter. Nanti kalau pulang, akan kuhajar dia dan kupaksa menandatangani surat cerai itu. Rencana kejam seperti itu terlintas di benaknya. Namun, tatapan Dr. Suryo tetap dingin. Pak Budi, masalahnya bukan pada Anda, tapi pada generasi berikutnya. Apa katamu? Karakteristik genetik ini akan diwariskan ke anak Anda dengan probabilitas tinggi. Dan jika gejalanya muncul pada generasi anak, hal itu dapat menyebabkan gangguan fungsi organ yang serius. Jika tidak dideteksi sejak dini dan tidak dilakukan penanganan yang tepat serta pemantauan rutin, risikonya adalah kondisi yang tidak dapat diubah lagi. Jantung Budi berdebar kencang. Anak Anda. Kata itu memicu kilas balik bayangan Dewi dan kedua anak mereka yang lugu. Tapi Budi buru-buru menepis bayangan itu. Mekanisme pertahanan naluriahnya bekerja keras. Tunggu, tenang. Aku tidak punya anak. Ratih, istriku, tidak bisa hamil. Jadi, soal genetik ini tidak ada hubungannya denganku. Budi berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Aku mengerti. Tapi kami tidak punya anak. Jadi risiko untuk generasi berikutnya itu tidak ada. Istriku saja yang terlalu khawatir dan mendramatisir. Wanita bodoh. Budi mencoba tegar. Ia percaya jika ia bisa menyembunyikan keberadaan keluarga rahasianya, ia bisa lolos dari situasi ini sepenuhnya. Kalau begitu, mengapa 8 tahun lalu istri Anda datang sendirian untuk mendengar hasil ini? Pertanyaan tenang Dr. Suryo membuat Budi tercekat.
Dokter Suryo menunjuk selembar surat persetujuan di dalam rekam medis. Di sana, tertera tanda tangan Ratih dengan tulisan yang gemetar. Tanggalnya tepat 8 tahun yang lalu di musim dingin. Seharusnya hasil ini kami sampaikan langsung kepada Anda. Tapi Anda meninggalkan pemeriksaan di tengah jalan dan tidak pernah datang lagi dengan alasan sibuk bekerja. Budi kehilangan kata-kata. Ia teringat. 8 tahun lalu, saat sedang tes darah, ia melihat jam dan meninggalkan rumah sakit sambil mengabaikan perawat dengan alasan ada urusan. Urusan itu adalah kencan dengan Dewi yang saat itu masih muda. Istri Anda, lebih dari siapapun, sangat mengkhawatirkan tubuh Anda, dan sudah mencoba membujuk Anda berkali-kali. Tapi Anda sama sekali tidak mau mendengarkan. Karena itulah, istri Anda yang harus menanggung beban kebenaran kejam ini sendirian. Ingatan 8 tahun lalu kembali terlintas di benak Budi. Hari di mana Ratih dengan wajah putus asa memohon padanya, ada hal penting yang mau kubicarakan. Dan ia mendorong Ratih sambil membentaknya, berisik. Saat itu, Ratih bukan mencoba menuduhnya selingkuh. Ia mencoba menyampaikan peringatan serius yang menyangkut nyawa. Istri Anda tahu bahwa ia tidak bisa memiliki anak. Meski begitu, ia menganggap serius fakta ini dan setiap tahun datang berkonsultasi padaku tanpa pernah absen. Kata-kata Dokter Suryo menusuk dada Budi seperti pisau dingin. Tapi Budi belum sepenuhnya mengaku kalah. Aku tidak salah. Kalau kesehatanku baik-baik saja, berarti hasilnya baik, kan? Lagi pula, anak-anakku dengan Dewi sekarang sehat dan aktif. Dokter ini hanya melebih-lebihkan. Ia berpegang pada pemikiran pembalikan palsu. Intinya, genku memang berisiko, tapi karena secara resmi aku tidak punya anak, jadi tidak ada ruginya, kan? Istriku saja yang khawatir berlebihan. Budi dengan paksa mencoba mengakhiri pembicaraan dan bangkit dari kursinya. Aku pulang. Aku tidak mau membuang-buang waktu lagi untuk cerita usang seperti ini. Saat Budi menyentuh gagang pintu ruang praktik, suara Dokter Suryo terdengar lagi. Pak Budi, pembicaraan kita belum selesai. Suara dokter itu menjadi lebih rendah, sedingin es. Ketika Budi menoleh, Dokter Suryo mengeluarkan satu map lagi dari laci mejanya. Itu adalah tumpukan catatan konsultasi tebal yang belum pernah Budi lihat sebelumnya. Anda berhak tahu apa yang istri Anda konsultasikan di ruang praktik ini setiap tahun. Map apa itu? Istri Anda datang ke sini bukan hanya untuk mengkhawatirkan tubuh Anda. Setiap tahun, ia selalu menanyakan hal yang sama padaku. Dokter Suryo membolak-balik map itu dan berhenti di satu halaman. Lalu ia menatap lurus ke mata Budi dan berkata, "Istri Anda selama ini selalu mengkhawatirkan masa depan anak-anak yang lahir dari hubungan Anda dengan wanita lain." Seketika itu juga, darah serasa surut dari seluruh tubuh Budi. Tangan yang memegang gagang pintu bergetar hebat. Seharusnya tidak ada yang tahu. Ia selalu menganggap istrinya sebagai wanita bodoh, tidak peka, dan hanya pembantu. Ia yakin telah menyembunyikannya dengan sempurna. Tapi istrinya, sejak 8 tahun lalu, sudah tahu segalanya. Perselingkuhannya, keberadaan Dewi, dan kedua anaknya. Dan di atas semua itu, ia memikul sendiri kebenaran genetik yang Budi abaikan, dan hanya diam. Apa maksudmu? Anak dari wanita lain? Apa ada buktinya? Budi berteriak sekuat tenaga. Namun, Dokter Suryo menggelengkan kepala dengan sedih. Istri Anda tidak pernah sekalipun berkonsultasi tentang uang pesangon. Ia hanya terus-menerus takut jika anak-anak itu tumbuh dewasa tanpa mengetahui risiko genetik yang mereka bawa. Bohong. Anak-anakku sehat, tidak ada kelainan apapun. Penyakit ini tidak menunjukkan gejala apapun di masa kecil. Tapi seringkali muncul secara tiba-tiba saat mereka memasuki masa pubertas. Tanpa tes darah khusus dengan persetujuan orang tua, penyakit ini sama sekali tidak akan terdeteksi dalam pemeriksaan anak biasa. Itulah yang ditakutkan oleh istri Anda. Kaki Budi kehilangan seluruh kekuatannya. Ia jatuh terduduk di kursi dengan suara yang menyedihkan. Dunia yang ia anggap sempurna, kini hancur berantakan. Timer bom waktu untuk nyawa keluarga sejatinya yang paling ingin ia lindungi, ternyata sudah lama aktif. Dan satu-satunya orang yang tahu adalah istri yang paling ia rendahkan dan coba usir dari rumah. Dengan kaki gemetar, Budi berjalan di koridor rumah sakit. Kepalanya benar-benar kosong, muncul secara tiba-tiba saat memasuki masa pubertas. Kata-kata Dokter Suryo terus terngiang di otaknya. Saat masuk ke mobil yang terparkir, Budi memukul setir dengan keras. Bagaimana mungkin istri yang kukira tidak tahu apa-apa itu sudah mengetahui pengkhianatanku selama 8 tahun? Bahkan ia tahu tentang ancaman nyawa anak-anakku.
Rasa malu dan takut bercampur aduk, bergejolak di dalam dadanya. Tapi Budi masih belum bisa mengakui kesalahannya. Ia melupakan semua perbuatannya yang mengkhianati, merendahkan, dan mendinginkan istrinya. Bukan. Aku tidak salah. Dia yang sengaja menyembunyikannya. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor. Telepon itu tersambung ke selingkuhannya, sekretaris di kantornya. Setelah beberapa kali berdering, suara ceria terdengar. Halo? Ada apa? Sudah selesai dari rumah sakit? Budi menelan ludah, berusaha membuat suaranya terdengar setenang mungkin. Ya, sudah selesai. Bukan apa-apa. Ngomong-ngomong, anak-anak sehat, kan? Tidak ada yang aneh? Pertanyaan mendadak itu membuat suara di seberang telepon terdengar sedikit heran. Sehat, kok. Cuma belakangan ini mereka kelihatannya gampang lelah. Yang sulung kadang mengeluh dadanya sakit. Mungkin karena masa pertumbuhan, ya. Kata-kata itu membuat jantung Budi benar-benar membeku. Gejala itu sangat cocok dengan tanda-tanda awal yang disebutkan oleh Dr. Suryo. Segera bawa mereka untuk pemeriksaan detail. Budi tanpa sadar berteriak keras. Ada apa sih? Kenapa tiba-tiba teriak-teriak? Bukan apa-apa. Pokoknya jangan biarkan mereka keluar rumah sampai aku pulang. Budi menutup telepon secara sepihak dan terengah-engah. Untuk menyelamatkan anak-anaknya, ia butuh data pemeriksaan yang detail. Data lengkap dari 8 tahun lalu itu. Tanpa catatan itu, dokter anak pun mungkin akan terlambat memberikan penanganan yang tepat. Dan semua catatan itu ada di tangan istrinya. Budi mengertakkan gigi dan menginjak pedal gas kuat-kuat. Perempuan itu. Dia sengaja menyembunyikan data itu untuk mengancamku. Ia menyimpulkan semua ini sebagai niat jahat istrinya. Akan kuambil paksa dokumen itu darinya saat pulang nanti. Dan kali ini, akan kuusir dia dari rumah untuk selamanya. Saat itu, aku sudah menunggunya dengan tenang di ruang keluarga. Di atas meja, tergeletak surat gugatan cerai berwarna hijau yang ditinggalkan ibu mertuaku. Dan di sebelahnya, map tebal yang telah kujaga selama 8 tahun. Aku tak perlu lagi menguncinya di laci. Terdengar suara pintu mobil dibanting dengan kasar dari luar. Langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. Pintu depan dibuka dengan penuh amarah. Hai, di mana kau? Budi menyerbu masuk ke ruang keluarga sambil berteriak. Wajahnya pucat, mata merah, dan dasinya miring. Keangkuhan yang ia tunjukkan saat berangkat pagi tadi telah lenyap sepenuhnya. Aku tidak beranjak dari sofa, hanya menatapnya dengan tenang. Selamat datang. Cepat sekali pulangnya. Saat aku menyapanya dengan datar, Budi mendekat dengan wajah seperti iblis. Ia mencoba merebut map di atas meja dengan kasar. Berikan ini. Kau sengaja menyembunyikannya untuk menjebakku, kan? Teriakan Budi menggema di ruang keluarga yang hening. Tapi aku menepis tangannya dengan ringan dan menarik map itu ke pangkuanku. Menjebakmu? Tidak, aku sudah mencoba memberitahumu selama 8 tahun ini. Kamulah yang tidak mau mendengarkan. Budi terdiam, mengertakkan gigi dengan geram. Pandangannya bolak-balik antara map di tanganku dan surat cerai di sebelahnya. Pemandangan menyedihkan dari seorang pria yang percaya dunia berputar hanya untuknya. Jangan main-main. Kalau terjadi apa-apa dengan anak-anakku, bagaimana kau mau bertanggung jawab? Ia akhirnya mengakui keberadaan anak haramnya dengan mulutnya sendiri. Demi menyalahkan istrinya, ia bahkan berusaha membenarkan dosanya sendiri. Aku perlahan berdiri dan berkata dengan tenang ke arahnya. Yang bertanggung jawab bukanlah aku, tapi Anda sendiri. Budi menelan ludah. Pertarungan yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Beban kebenaran yang telah kupupuk selama 8 tahun kini siap untuk menghancurkannya sepenuhnya. Yang bertanggung jawab bukanlah aku, tapi Anda sendiri. Kata-kataku yang tenang membuat wajah Budi memerah karena marah. Ia tidak akan pernah bisa mengakui kesalahannya. Secara refleks, ia mulai menyerangku dengan ganas. Jangan main-main. Gara-gara kau diam saja, anak-anakku jadi dalam bahaya, kan? Ia benar-benar melupakan tanggung jawabnya sendiri dan menudingku sambil berteriak. Kau gila karena cemburu, ya? Karena kau tidak bisa punya anak, kau mengutuk keluarga sejatiku, kan? Wanita licik. Cepat serahkan map itu. Budi menumpukan tangannya di meja, membungkuk untuk mengintimidasiku. Lalu ia menunjuk-nunjuk surat cerai hijau yang ditinggalkan ibunya. Aku sudah dengar dari ibu. Surat cerai sudah ada padamu, kan? Akan kuberikan sedikit uang saku sebagai ganti rugi. Letakkan data itu dan enyahlah dari rumah ini. Jangan ikut campur lagi dalam hidupku. Ia masih saja tidak mengerti.
Ia percaya bisa membungkamku dengan uang dan menyelesaikan segalanya sesuai keinginannya tanpa terluka sedikit pun. Aku menghela napas panjang dan perlahan membuka map di tanganku. Cemburu dan menyembunyikannya? Tidak, bukan itu. Dari dalam map, aku mengeluarkan beberapa lembar dokumen yang tersimpan rapi di dalam plastik bening. Itu adalah amplop-amplop tebal yang ujungnya sedikit terlipat dan penuh kerutan. Lihat ini. Aku menyelipkan salah satunya ke hadapan Budi. Alamat tujuan tertulis atas nama Budi Hartono. Dan pengirimnya adalah Poligenetika Anak dari Rumah Sakit Umum tempat Dr. Suryo bekerja. Budi menatap amplop itu dengan curiga. Apa ini? Lihat isinya. Dengan waspada, Budi dengan kasar menarik keluar isi amplop. Di dalamnya ada dokumen resmi dengan format yang kaku, bertuliskan surat persetujuan pemeriksaan genetika anak. Surat persetujuan. Agar anak-anak itu bisa diperiksa sebelum gejalanya muncul, tanda tangan langsung dari Anda sebagai ayah kandung dan konseling langsung adalah syarat mutlak. Secara hukum, aku sebagai istri sah yang tidak punya hubungan darah sama sekali, tidak punya wewenang untuk membuat mereka menjalani tes. Mata Budi berenang liar saat membaca tulisan di dokumen itu. Setiap tahun sejak 8 tahun lalu, aku selalu mengambil dokumen ini dari rumah sakit dan mencoba memberikannya padamu. Aku meletakkan amplop lain yang sudah kusut di atas meja. Ini kuambil dari tempat sampah di ruang kerjamu, 5 tahun yang lalu. Lalu, aku meletakkan amplop lain yang sudah sobek dan kutempel kembali dengan selotip. Ini 3 tahun yang lalu. Kau merobeknya tanpa melihat isinya karena mengira ini penawaran asuransi lagi. Aku yang memperbaikinya. Wajah Budi perlahan tapi pasti menjadi pucat pasi. Ia pasti ingat dengan jelas. Berkali-kali aku memohon padanya, ada hal penting, tolong dibaca, dan setiap kali itu pula ia menepisku, berisik, ceritamu yang berlebihan itu nanti saja. Kumpulan kertas terkutuk itu. Kau terlalu percaya diri dengan kesehatanmu dan mengabaikan semua kata-kataku sebagai omong kosong istri yang bodoh. Tidak peduli seberapa serius wajahku saat memohon, kau selalu lebih mementingkan waktumu dengan selingkuhanmu dan tidak pernah mau mendengarkan. Aku menatap lurus mata Budi. Tali penyelamat untuk nyawa anak-anak itu. Yang membuangnya ke tempat sampah setiap tahun adalah Anda sendiri. Ah! Suara serak keluar dari tenggorokan Budi. Dokumen-dokumen itu terlepas dari tangannya, jatuh dan berserakan di lantai. Momen di mana pembalikan palsu di kepalanya di mana ia adalah korban dan aku adalah pelaku hancur berantakan. Bukti objektif bahwa kesombongan dan ketidakpeduliannya sendirilah yang telah menempatkan anak-anak yang paling ia cintai dalam bahaya fatal, kini terpampang di hadapannya. Tapi perlawanan Budi belum berakhir. Ia buru-buru memunguti dokumen yang jatuh di lantai dan dengan tangan gemetar mengeluarkan pulpen dari saku dadanya. Baik, aku mengerti. Aku yang salah. Sekarang aku tanda tangan saja, kan? Besok aku bawa sendiri ke rumah sakit. Semua beres, kan? Sikapnya yang berusaha mati-matian memperbaiki keadaan terlihat begitu menyedihkan, bahkan konyol. Ia pikir dengan menandatangani dokumen, ia bisa dengan mudah menghapus kesalahan masa lalunya. Aku menggelengkan kepala dengan dingin. Beres? Anda masih belum mengerti juga, ya? Apa katamu? Baca baik-baik syarat di surat persetujuan itu. Ada satu syarat mutlak lainnya. Gerakan pulpen Budi berhenti mendadak. Yaitu persetujuan dan kehadiran dari wali yang tinggal serumah. Artinya, agar Anda bisa membuat anak-anak itu menjalani tes ini, Anda harus menceritakan semua kebenarannya kepada wanita yang tinggal bersama mereka, Dewi Anjani. Aku melontarkan fakta itu dengan tenang namun kejam. Mas Budi yang sempurna, bisa diandalkan, dan sehat. Begitulah ia memandang Anda, bukan? Tapi Anda harus berkata di hadapannya bahwa Anda adalah karier penyakit genetik serius. Dan bahwa Anda, yang sudah tahu fakta itu selama 8 tahun tapi menyembunyikannya, adalah biang keladi yang menanamkan bom waktu di tubuh anak-anak yang ia cintai. Bohong. Budi mundur beberapa langkah dan jatuh lemas di sofa. Menceritakan kebenaran pada selingkuhannya berarti menghancurkan ilusi keluarga baru yang sempurna, yang telah ia bangun dengan tangannya sendiri. Ketika ia tahu rahasia mengerikan dan sikap tidak bertanggung jawabmu itu, apakah ia akan tetap menghormati dan mencintaimu seperti sekarang? Aku mendorong surat cerai hijau di atas meja ke arah Budi. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Membiarkan nyawa anak-anak Anda dalam bahaya demi mempertahankan kebahagiaan palsu Anda saat ini? Atau Anda akan memberitahunya kebenaran dengan kesiapan kehilangan segalanya? Budi menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan mengeluarkan suara rintihan seperti binatang buas. Bukan aku yang memojokkannya.
Kebohongan sombong yang telah ia tumpuk selama 22 tahun, dan terutama 8 tahun terakhir ini, akhirnya menancapkan taringnya ke lehernya sendiri. Aku memalingkan muka darinya dan menatap keluar jendela yang mulai gelap. Roda takdir sudah berputar sepenuhnya. Tak ada lagi yang bisa menghentikan kehancuran ini. Aku harus memberitahukan semuanya pada Dewi. Suara gemetar Budi memecah keheningan ruang keluarga dengan tidak menyenangkan. Ia menjambak rambutnya dengan kasar dan menatapku dengan mata merah. Penampilannya sama sekali tidak menyisakan citra suami elit yang sempurna seperti pagi tadi. Jangan bercanda. Aku tidak mungkin bisa mengatakan hal itu. Teriaknya sambil berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Dewi percaya padaku sebagai pria ideal yang sempurna dan bisa diandalkan. Jika ia tahu aku menyembunyikan fakta ini selama 8 tahun dan membahayakan anak-anak, ia tidak akan pernah memaafkanku. Karierku, keluarga baruku, semuanya akan hancur. Mendengar ocehannya yang hanya mementingkan diri sendiri, aku bahkan tidak lagi merasa marah. Hanya rasa kasihan yang tak terbatas yang menyebar dingin di dalam dadaku. Budi tiba-tiba berhenti dan tersenyum kaku ke arahku. Benar. Ada cara yang bagus? Aku tidak salah, jadi begini saja. Ia menudingku dan memberikan perintah. Hei, kau yang jelaskan pada Dewi. Saya? Benar. Kau bilang saja kau cemburu buta dan selama ini menyembunyikan surat-surat penting dari rumah sakit yang ditujukan padaku. Aku tidak tahu apa-apa, dan baru hari ini mendengar faktanya dari dokter dan sangat syok. Jadi, aku juga korban. Kau jelaskan langsung pada Dewi seperti itu. Usulannya sangat egois dan di luar nalar. Ia serius memintaku, istri yang ia khianati, untuk menanggung semua kesalahan dan menjadi penjahat demi menyelamatkan nyawa anak yang ia buat dengan selingkuhannya. Kalau kau mau melakukan apa yang kukatakan, akan kuberikan uang pesangon. Uang yang cukup untukmu bersenang-senang seumur hidup, akan kubayar dari rekening pribadiku. Tapi kalau kau menolak, wajah Budi berubah masam, dan ia mulai mengancam dengan suara rendah. Aku akan menyewa pengacara hebat kenalanku dan menghancurkanmu secara sosial. Aku akan mengarang bukti bahwa kau sengaja menyembunyikan surat-surat itu dan menyeretmu ke pengadilan. Kau akan berakhir di jalanan tanpa uang sepeser pun. Gaslighting dan ancaman menggunakan uang serta kekuasaan. Itulah serangan balik putus asa yang bisa ia pikirkan saat benar-benar terpojok. Aku menghela napas kecil dan menggelengkan kepala. Anda benar-benar tidak berubah, ya? Apa katamu? Anda serius percaya bisa memutarbalikkan kebenaran sesuai keinginan Anda dengan uang dan ancaman. Tapi kebohongan dangkal seperti itu akan segera terbongkar. Aku menunjuk dokumen yang berserakan di meja. Dokumen-dokumen ini memiliki tanggal penerbitan yang jelas dari rumah sakit. Dan di rekam medis Dr. Suryo, tercatat dengan detail bahwa Anda meninggalkan pemeriksaan di tengah jalan. Terlebih lagi, hari di mana Anda meninggalkan pemeriksaan dengan alasan sibuk bekerja. Jika dicocokkan dengan catatan absensi kantor Anda, kebohongan Anda akan segera terbukti. Wajah Budi kembali menegang. Hari itu. Ya. Dewi sendiri yang paling ingat. Fakta bahwa Anda meninggalkan rumah sakit untuk pergi kencan dengannya. Budi terhuyung dan memegang pinggiran meja dengan erat. Rencana liciknya hancur total bahkan sebelum sempat dijalankan. Kalau begitu, aku akan diam-diam membawa anak-anak ke rumah sakit lain, teriak Budi dengan mata merah. Aku akan bilang pada Dewi itu hanya pemeriksaan rutin biasa. Aku akan membayar berapapun untuk memeriksa dan mengobati mereka secara rahasia di rumah sakit lain. Aku dengan tenang menjelaskan realitas medis yang dihadapinya. Tidak bisa. Itu sama sekali tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Aku ini ayah kandung mereka. Penanda untuk penyakit genetik ini sangat spesifik. Hanya karena kebetulan ada pengumpulan data penelitian yang sedang berlangsung di Rumah Sakit Dr. Suryo 8 tahun lalu, penyakit ini bisa terdeteksi secara ajaib. Dalam tes darah biasa atau pemeriksaan anak di rumah sakit lain, penyakit ini tidak akan pernah ditemukan sampai gejalanya muncul. Napas Budi menjadi berat. Untuk menentukan risiko pasti anak-anak dan menyelamatkan nyawa mereka, surat persetujuan tertulis dari ibu mereka, Dewi, dan wawancara khusus adalah syarat mutlak. Secara hukum dan etika medis, tidak mungkin melakukan pemeriksaan secara diam-diam tanpa sepengetahuan sang ibu. Suara aneh hik keluar dari mulut Budi. Tak ada lagi jalan keluar. Ia tidak bisa melimpahkan kesalahan pada istrinya. Ia tidak bisa membayar untuk menyelesaikan masalah di rumah sakit lain. Satu-satunya jalan yang tersisa baginya adalah bersujud di hadapan Dewi dan mengakui semua kebodohan serta sikap tidak bertanggung jawabnya.
Budi memegangi kepalanya dan ambruk tak berdaya di sofa. Kenapa? Kenapa jadi begini? Aku hanya ingin bahagia. Aku hanya ingin membangun keluarga yang tenang dengan Dewi dan anak-anak tanpa diganggu siapapun. Ratapan yang membenarkan keinginan egoisnya. Ia tak sedetik pun memikirkan keluarga tenang yang telah ia rampas dariku. Namun, tepat setelah itu, gerakan Budi yang berada di jurang keputusasaan berhenti secara tidak wajar. Ia perlahan mengangkat wajah yang tadinya ditutupi kedua tangan dan menatap kosong ke udara. Dan yang tak bisa dipercaya, sudut bibirnya sedikit terangkat, membentuk senyum yang menyeramkan. Benar. Aku tidak perlu mengatakan apa-apa. Mas Budi? Hahaha. Budi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seperti orang gila. Matanya berkilat dengan cahaya kegembiraan yang tidak normal. Aku mungkin jenius. Aku menemukan jalan keluar terbaik. Budi berdiri dan menyatakan dengan nada menang ke arahku. Kalau dipikir-pikir, anak-anak itu secara hukum bukan anakku. Aku mengerutkan kening. Kau dan aku belum bercerai. Jadi, anak-anak itu tidak terdaftar sebagai anakku. Secara hukum, mereka hanyalah anak di luar nikah dari Dewi Anjani. Kata-kata yang keluar dari mulutnya begitu kejam, tidak seperti kata-kata manusia. Selama aku tidak mengakui mereka, entah mereka sakit atau mati, aku tidak punya tanggung jawab hukum sama sekali. Aku tinggal putus hubungan dengan Dewi sekarang juga. Beri sedikit uang pesangon, putus total hubungan dengan mereka, maka aku bisa lolos tanpa cedera. Yang menderita karena punya anak sakit hanya dia. Bukan urusanku. Budi dengan semangat merobek-robek surat cerai hijau di atas meja. Ratih, kita batal cerai. Aku akan putus dengan wanita itu. Kau boleh tetap tinggal di rumah ini sebagai istriku. Uang belanja juga akan kukembalikan seperti semula. Jadi, data ini akan kubuang. Dengan begitu, semua akan beres. Keputusan untuk membuang selingkuhan dan anak-anak yang paling ia cintai seperti sampah di saat ia terpojok. Ia benar-benar percaya bahwa jalan keluar hukum yang licik ini adalah pembalikan keadaan sempurna yang akan menyelamatkannya. Melihat senyumnya yang mengerikan, hatiku menjadi sedingin 0 derajat mutlak. Anda benar-benar bodoh tak terkira, ya. Aku bergumam dengan suara sedingin es. Apa katamu? Bahwa Anda akan menyadari jalan keluar itu, aku sudah tahu sejak 8 tahun lalu. Aku mengeluarkan satu amplop coklat terakhir dari dalam laci. Anda merasa lega bisa lari dari tanggung jawab hukum, ya? Tapi situasi di mana Anda secara fisik tidak mungkin bisa lari itu sudah tercipta. Senyum kemenangan di wajah Budi kembali lenyap. Bahwa Anda akan menyadari jalan keluar itu, aku sudah tahu sejak 8 tahun lalu. Aku mengeluarkan satu amplop coklat terakhir dari dalam laci. Itu adalah kartu truf yang telah kusimpan dengan sangat hati-hati agar tak seorang pun menemukannya selama 8 tahun ini. Di hadapan Budi yang berdiri pucat, aku meletakkan amplop itu dengan tenang. Buka dan lihatlah. Budi menelan ludah dan dengan tangan gemetar meraih amplop itu. Suara robekan segel terdengar sangat keras di ruang keluarga yang sunyi. Dari dalam, keluar selembar dokumen resmi dengan stempel kantor catatan sipil yang terang. Ini, akta kelahiran? Tepatnya, ini adalah kutipan akta catatan sipil terbaru Anda yang saya ambil minggu lalu. Bacalah kolom data diri Anda. Pandangan Budi bergetar saat matanya menelusuri baris demi baris tulisan. Dan saat menemukan satu baris tulisan, kedua matanya terbelalak, wajahnya pucat pasi, dan semua ekspresi seolah lenyap. Di sana, sebuah fakta yang tak terbantahkan tercetak dengan sangat dingin. Pengakuan anak-anak laki-laki. Nama anak-anak perempuan. Nama anak tanggal pengakuan. Tanggal. Kenapa kau punya ini? Budi menjerit. Wajah tersembunyi yang ia kira telah ia rahasiakan dengan sempurna. Entah karena didesak oleh selingkuhannya, atau karena kesombongan ingin meninggalkan jejak gen unggulnya, ia diam-diam telah mengurus prosedur untuk mengakui anak-anak itu secara hukum sebagai anaknya. 8 tahun lalu, aku tahu perselingkuhanmu dari sebuah foto yang kutemukan di saku jasmu yang akan dilaundry. Aku mulai menceritakan keputusasaanku saat itu dengan tenang. Tapi beberapa hari setelahnya, kau tiba-tiba memotong uang belanjaku menjadi setengah dengan alasan kinerja perusahaan memburuk, kan? Budi menelan ludah dan mundur selangkah. Aku pikir kau benar-benar bersiap untuk menceraikanku dan menikah lagi dengan wanita lain. Jadi, setidaknya untuk melindungi diriku sendiri, aku pergi ke kantor catatan sipil untuk memeriksa apakah ada surat cerai yang diajukan tanpa sepengetahuanku. Aku masih ingat hari itu dengan jelas. Hari yang dingin dan menusuk tulang.
Aku duduk di bangku taman dekat kantor catatan sipil sambil memegang akta keluarga yang baru kuterima. Dan di sanalah aku menemukan nama anak-anak tak dikenal yang terukir jelas di dalam catatan keluargamu. Sementara Budi dan keluarganya menikmati waktu hangat di ruangan berpenghangat, di balik itu semua, aku sendirian dalam dingin yang menusuk, dihadapkan pada fakta bahwa makna keberadaanku telah lenyap sepenuhnya. Kau diam-diam mengakui anak-anak itu secara hukum sebagai anakmu. Karena itulah kau harus memotong uang belanja untukku demi bisa mengirim uang ke keluarga di sana, kan? Budi, sambil memegang dokumen di kedua tangannya, mulai gemetar hebat. Ya. Lalu kenapa? Kalaupun aku sudah mengakui, tidak masalah. Bisa dibatalkan. Aku akan putus hubungan dengan mereka. Kepada dia yang masih dengan menyedihkan mencoba lari dari kenyataan, aku melontarkan realitas hukum yang dingin. Dibatalkan? Ini bukan mainan anak-anak. Tidak mungkin bisa begitu. Mengakui secara hukum berarti Anda memiliki kewajiban nafkah yang kuat terhadap anak-anak itu seumur hidup. Kewajiban nafkah? Ya. Jika Anda mencoba lari dengan meninggalkan anak-anak yang kini berada di ambang krisis kesehatan, Dewi Anjani sebagai wali sah dapat dengan percaya diri menuntut tunjangan anak dari Anda. Terlebih lagi, jika anak-anak itu menunjukkan gejala penyakit genetik dan membutuhkan biaya medis yang besar, jumlah tuntutan itu akan meroket. Tenggorokan Budi tercekat. Selain itu, dia adalah sekretaris di tempat kerja Anda. Jika Anda lari dari tanggung jawab dan menolak membayar tunjangan, dia pasti akan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Jika itu terjadi, gaji dan uang pensiun Anda akan disita langsung dari perusahaan. Tentu saja, bagian personalia dan jajaran direksi perusahaan akan tahu semua skandal Anda. Gaji disita. Ketahuan perusahaan? Wajah Budi dipenuhi ketakutan yang tak terkira. Seorang manajer di perusahaan farmasi yang menangani nyawa dan kesehatan manusia, berselingkuh dengan bawahan, punya anak, lalu lari setelah tahu anaknya sakit parah. Jika Dewan Etik perusahaan mendengar ini, pemecatan tidak terhormat tidak bisa dihindari. Posisi sosial Anda, jabatan manajerial Anda, kepercayaan dari perusahaan, semuanya akan berakhir sepenuhnya. Budi menggelengkan kepala dengan putus asa. Bohong. Dewi tidak akan melakukan itu. Dia mencintaiku. Dia tidak akan pernah menghancurkan karierku. Melihatnya berpegang pada ilusi cinta selingkuhannya, aku merasakan kasihan yang mendalam. Justru karena ia mencintai, kataku dengan dingin. Seorang ibu bisa menjadi iblis demi melindungi nyawa anaknya. Terlebih lagi, Andalah yang menularkan penyakit genetik ini pada anak-anaknya. Anda menyembunyikan fakta itu selama 8 tahun, dan saat krisis datang, Anda mencoba lari sendirian. Tidak mungkin ia akan memaafkan pria licik sepertimu. Budi terhuyung dan punggungnya membentur dinding dengan keras. Saat ia tahu segalanya, cintanya padamu akan berubah menjadi kebencian mutlak. Ia akan menghancurkanmu secara sosial, mengejarmu sampai ke ujung dunia demi mendapatkan biaya pengobatan dan uang pesangon untuk anak-anaknya. Lutut Budi kehilangan semua kekuatannya. Ia ambruk ke lantai. Rencana pembalikan palsu yang sempurna ide jahat untuk lari dari tanggung jawab hukum karena merasa tidak mengakuinya. Ternyata sejak awal telah diblokir sepenuhnya oleh tindakan gegabah pengakuan anak yang ia lakukan sendiri. 8 tahun lalu. Menyadari bahwa ia jatuh ke dalam lubang yang ia gali sendiri, wajahnya kini terdistorsi oleh ketakutan dan keputusasaan. Tak ada lagi jalan keluar. Tolong. Kata-kata yang tak bisa dipercaya keluar dari mulut Budi. Ratih. Tolong aku, tabunganku, rumah ini, semua akan kubalik nama atas namamu. Jadi, tolong temani aku meminta maaf. Kau kan perawat. Kau yang punya pengetahuan medis, jelaskan penyakitnya pada Dewi dan tenangkan dia. Pria yang beberapa menit lalu menghinaku sebagai manusia kosong dan pembantu, mengancam akan mengusirku dengan sedikit uang saku, kini bersujud di lantai, memohon belas kasihan sambil menangis terseduh-seduh. Aku tidak akan menceraikanmu. Aku akan putus dengan Dewi. Jadi, tolonglah aku. Bujuk dia untukku. Pemandangan itu begitu konyol dan menjijikkan. Aku menatapnya yang merangkak di lantai dan menjawab dengan suara sedingin es. Saya menolak. Kenapa? Kita kan suami istri. Kau punya kewajiban untuk membantuku. Suami istri? Aku tanpa sadar tertawa sinis. Bukankah baru saja Anda mengatakan bahwa Dewi dan anak-anaknya lah keluarga sejati Anda? Saya kan hanya pembantu tidak berguna yang bahkan tidak bisa melahirkan satu anak pun. Budi kehilangan kata-kata, menatapku dengan mata memohon. Lagi pula, saya sudah mencoba menolong Anda selama 8 tahun.
Andalah yang berkali-kali menepis tangan penyelamat itu sambil berteriak berisik. Tugas saya sudah selesai. Aku membelakanginya dan menatap langit yang mulai gelap di luar jendela. Pergilah ke tempat di mana keluarga sejatimu menunggumu, dan jelaskan sendiri, dengan mulutmu betapa beratnya salib yang telah kau pikulkan pada mereka. Dari tenggorokan Budi terdengar raungan keputusasaan yang paling dalam. Tak ada lagi pertolongan yang bisa ia harapkan. Istana kebohongan dan pengkhianatan yang ia bangun kini siap menguburnya hidup-hidup. Sambil merangkak di lantai, Budi terus meraung seperti binatang liar untuk beberapa saat. Dunia sempurnanya telah hancur total, yang tersisa hanyalah kenyataan pahit yang tak bisa diperbaiki. Aku menatapnya dengan mata dingin, lalu mengalihkan pandangan kejam di ruang keluarga. Saat itu, ponsel di saku jas Budi berdering dengan melodi ceria. Bahunya tersentak kaget, Budi buru-buru melihat layar. Nama selingkuhannya, Dewi Anjani, terpampang di sana. Panggilan yang biasanya akan langsung ia angkat dengan senyum lebar, kini terdengar seperti lonceng pengumuman hukuman mati baginya. Budi menjerit pendek dan melempar ponselnya ke lantai. Ia menutup kedua telinganya dengan tangan, seolah mencoba lari dari dering panggilan yang terus berbunyi keras. Ada apa? Aku menatapnya dengan dingin dan bertanya. Itu telepon dari keluarga sejati Anda. Kalau tidak diangkat, nanti mereka khawatir, loh. Berisik. Aku tidak mau angkat. Aku tidak akan bilang apa-apa. Saat Budi berteriak seperti anak kecil, tiba-tiba terdengar suara pintu depan terbuka. Seseorang masuk tanpa ragu menggunakan kunci serep. Hanya ada satu orang yang punya kebiasaan seperti itu. Maaf ya, tadi tutup kotak makan yang kubawa ukurannya salah. Suara santai ibu mertuaku terdengar saat ia muncul lagi di ruang keluarga. Tapi langkahnya terhenti seketika saat melihat pemandangan aneh di ruangan itu. Dokumen yang berserakan di lantai. Anaknya yang pucat pasi merangkak. Dan aku yang berdiri menatap mereka. Budi, ada apa? Kenapa kau duduk di lantai begitu? Ibu mertuaku bergegas mendekat dan mencoba membangunkan Budi. Lalu, ia menatapku dengan penuh kebencian. Ratih, apa yang kau lakukan pada Budi? Akhirnya kau menunjukkan sifat aslimu dan mencoba memerasnya, ya? Akan kupanggil polisi. Ibu mertuaku berteriak histeris sambil mencoba mengambil ponsel dari tasnya. Tapi Budi dengan panik menghentikan tangan ibunya. Jangan Bu. Jangan panggil polisi. Kenapa? Kau kan ketakutan begini. Sudah, jangan ikut campur. Teriak Budi panik. Aku menghela napas panjang dan mengambil map di atas meja. Ibu, sebelum memanggil polisi, ada sesuatu yang perlu ibu lihat. Apa itu? Aku tidak akan melihat bukti palsu buatanmu. Ini bukan rekayasa. Ini adalah catatan resmi dari Rumah Sakit Umum tempat Dr. Suryo bekerja. Aku menyajikan hasil tes genetika Budi dan tumpukan surat persetujuan di hadapan ibu mertuaku. Tadi ibu bilang sudah bertemu dengan anak-anak Dewi, kan? Anak laki-laki dan perempuan, keduanya mirip Budi dan penerus yang hebat. Ya, benar. Memangnya kenapa? Penerus yang berharga itu, nyawanya kini dalam bahaya. Alis ibu mertuaku bergerak sedikit. Nyawa dalam bahaya, apa maksudmu? Tanpa emosi, aku menjelaskan fakta-fakta itu dengan datar. Bahwa Budi adalah pembawa penyakit genetik serius. Bahwa penyakit itu kemungkinan besar diwariskan pada anak-anaknya dan berisiko muncul tiba-tiba saat pubertas. Dan bahwa Budi telah menolak pemeriksaan terperinci untuk mengetahui fakta ini selama 8 tahun. Wajah ibu mertuaku perlahan memucat. Bohong. Tidak mungkin. Di keluarga kami tidak ada penyakit turunan seperti itu. Budi kan sehat begini. Kau pasti mengarang cerita untuk mengutuk cucu-cucuku, kan? Ibu mertuaku berusaha keras menyangkal, tapi tulisan yang tertera di dokumen-dokumen itu memaku matanya. Di sana, tertulis dengan jelas. Pemeriksaan lanjutan diperlukan, genetik. Terlebih lagi, di surat persetujuan dari tempat sampah yang telah kurekatkan kembali, terlihat jelas bekas sobekan tangan Budi sendiri. Budi. Ibu mertuaku menatap putranya yang meringkuk di kakinya dengan suara gemetar. Benarkah ini? Anak-anak itu bisa sakit parah? Budi tidak bisa menatap mata ibunya, pandangannya berkeliling tak tentu arah. Aku sehat. Aku tidak punya gejala apa-apa. Dan tidak ada bukti kalau mereka sakit. Aku tidak salah. Bahkan di hadapan ancaman nyawa, cucu kandungnya sendiri, putranya masih saja berteriak membela diri. Saat melihat itu, keputusasaan yang tak bisa dipercaya terpancar di wajah ibu mertuaku. Kau, demi menyelamatkan dirimu sendiri,
Kau tega membiarkan anak-anak itu mati. Bukan. Aku hanya tidak mau perusahaan atau Dewi tahu. Dasar bodoh. Sebuah tamparan kering bergema di ruang keluarga. Tangan ibu mertuaku dengan sekuat tenaga mendarat di pipi Budi. Budi kehilangan keseimbangan dan jatuh terjerembab di lantai. Ibu, apa yang kau lakukan? Anak bodoh. Nyawa anakmu dan harga dirimu, mana yang lebih penting? Ibu mertuaku menjambak rambutnya, berteriak pada Budi dengan wajah murka. Ia mungkin membenciku, tapi ia lebih mencintai garis keturunan keluarga Hartono secara tidak wajar. Dan nyawa penerus berharga itu telah diabaikan selama 8 tahun oleh ayah kandungnya sendiri, dan bahkan nyaris dibuang seperti sampah. Mendapat hukuman dari ibu yang selama ini menjadi pendukung mutlaknya, Budi kehilangan kata-kata. Cepat telepon Dewi sekarang. Ibu mertuaku mencengkeram kerah baju Budi dan menariknya paksa. Ceritakan semuanya dengan jujur dan besok pagi-pagi sekali bawa anak-anak itu ke rumah sakit. Jangan. Kalau begitu aku bisa dipecat dari kantor. Persetan dengan citra di kantor. Ini menyangkut nyawa cucuku. Pertengkaran ibu dan anak yang mengerikan. 2 orang yang beberapa jam lalu mengejekku sebagai wanita mandul dan berkomplot untuk mengusirku, kini saling mencabik-cabik dalam lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Aku hanya menatap pemandangan itu dengan dingin. Lalu, ponsel di lantai kembali berdering. Panggilan lagi dari Dewi. Kali ini, ibu mertuaku yang mendorong Budi dan mengambil ponsel itu. Halo? Dewi, ini saya, ibunya Budi. Ibu mertuaku menjawab telepon dengan suara panik. Budi berteriak. Jangan. Sambil mencoba menerkam ibunya, tapi sudah terlambat. Apa? Anak sulungmu tiba-tiba pingsan memegangi dadanya. Kata-kata yang keluar dari mulut ibu mertuaku membuat udara di ruangan itu membeku seketika. Gerakan Budi terhenti di udara. Kau sudah panggil ambulans, kan? Rumah sakit mana? Kami segera ke sana. Ibu mertuaku, sambil menggenggam ponsel, mulai gemetar hebat. Sesuatu yang ditakutkan telah menjadi kenyataan di saat yang paling buruk. Timer bom waktu itu sudah menunjukkan angka 0. Wajah Budi seputih mayat. Tak ada lagi alasan, tak ada lagi penyembunyian fakta yang mungkin dilakukan. Jika Dewi membawa anaknya ke rumah sakit untuk pemeriksaan detail, akan segera ketahuan bahwa penyebabnya adalah risiko genetik dari Budi. Dan kebenaran kejam bahwa Budi telah menutup mata terhadap hal itu selama 8 tahun juga akan terungkap. Kita berangkat, Budi. Kalau sampai terjadi apa-apa pada anak itu, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Ibu mertuaku menarik lengan Budi dengan paksa dan menyeretnya ke pintu depan. Budi bahkan sudah kehilangan kekuatan untuk melawan, hanya menatap kosong ke angkasa. Dunia sempurna palsu yang ia bangun kini telah runtuh total oleh beban dosanya sendiri. Ruang keluarga yang sunyi seperti diterpa badai. Aku sendirian, mulai merapikan surat-surat persetujuan lama yang tertinggal di meja. Salib berat yang telah kupikul sendirian selama 8 tahun. Kini, akhirnya, telah berpindah ke punggung pemiliknya yang sebenarnya. Tapi ini belum berakhir. Budi akan benar-benar jatuh ke dasar penyesalan terdalam mulai dari sekarang. Neraka seperti apa yang akan ditunjukkan oleh selingkuhan yang telah mengetahui kebenarannya? Aku menatap langit yang mulai gelap di luar jendela. Di koridor dingin bangsal anak rumah sakit umum yang diterangi lampu neon, terdengar derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Budi dan ibu mertuanya berlari dengan napas terengah-engah. Di ujung pandangan mereka, di bangku ruang tunggu, tampak sosok Dewi yang menangis terseduh-seduh. Anakku. Anakku baik-baik saja, kan? Teriak Budi. Dewi berdiri dengan wajah berlinang air mata. Tiba-tiba dia mengeluh dadanya sakit sekali lalu pingsan. Sekarang sedang diperiksa di dalam. Kenapa tiba-tiba begini? Kemarin dia masih sehat, ibu mertua berteriak panik. Budi memegangi kepalanya, bersandar di dinding, dan merosot ke lantai. Di benaknya, terulang kembali vonis putus asa yang ia terima beberapa jam lalu. Muncul secara tiba-tiba saat memasuki masa pubertas. Kata-kata itu menjadi kenyataan dalam bentuk yang paling buruk. Waktu terasa berjalan sangat lama. Akhirnya, pintu ruang perawatan terbuka pelan dan Dr. Suryo muncul. Dokter, bagaimana keadaan anak saya? Budi melompat berdiri dan memohon. Dr. Suryo menatap wajah Budi lekat-lekat, lalu membuka mulut dengan tenang. Untungnya, tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Itu serangan sementara. Dan sekarang kondisinya sudah stabil. Mendengar itu, Dewi dan ibu mertua jatuh terduduk di lantai sambil menangis lega. Syukurlah. Syukurlah. Budi pun menghela napas dalam-dalam dan mengusap dada.
Ia benar-benar percaya bahwa kejahatannya tidak akan terbongkar dan ia bisa kembali ke kehidupannya yang semula. Tidak ada kelainan, kan, Dok? Hanya demam panggung atau semacamnya. Budi mencoba tersenyum, masih berharap bisa lolos. Namun, Dokter Suryo menggelengkan kepala pelan. Masalahnya bukan di situ. Vonis dingin Dokter Suryo membuat darah surut dari wajah Budi. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah gejala awal dari penyakit serius yang disebabkan oleh faktor genetik. Tim dokter anak bisa segera memberikan penanganan yang tepat kali ini bukan karena kebetulan. Dokter Suryo membuka rekam medis di tangannya dan menoleh ke arah Dewi. Anda ibunya, kan? Saya akan bicara terus terang. Penyakit ini disebabkan oleh faktor keturunan dari ayahnya. Jika tidak ada tindakan pencegahan sebelumnya, di masa depan ada risiko yang mengancam nyawa. Keturunan dari ayah? Dewi tertegun, lalu perlahan menoleh ke arah Budi. Kamu? Apa maksudnya ini? Apa kamu sakit? Tidak. Aku tidak tahu apa-apa. Aku sehat. Budi mati-matian menyangkal, mundur dengan menyedihkan. Ia tidak mungkin mengakui di depan selingkuhannya bahwa ia adalah penyebab penyakit itu. Jangan berbohong. Suara tegas Dokter Suryo memotong dalih Budi. Anda sudah diperingatkan tentang risiko genetik ini 8 tahun lalu di rumah sakit ini. Anda meninggalkannya di tengah jalan, lari dari pemeriksaan ulang, dan demi harga diri Anda terus menyembunyikan bahaya yang mengancam nyawa anak-anak Anda. Apa? Wajah Dewi berubah drastis karena kaget dan putus asa. Kamu tahu risiko anak kita akan menderita seperti ini? Sejak 8 tahun lalu? Bukan begitu. Aku kira itu hanya cerita yang dibesar-besarkan. Aku tidak salah. Jangan bercanda. Jeritan histeris Dewi bergema di koridor. Pria ideal yang sempurna dan bisa diandalkan. Topeng itu telah terlepas sepenuhnya, memperlihatkan sosok manusia yang tidak bertanggung jawab dan licik. Ibu mertua juga menatap putranya dengan pandangan tak percaya. Tim dokter anak bisa langsung mengambil tindakan khusus kali ini karena ada alasannya, lanjut Dokter Suryo dengan tenang. Sejak beberapa tahun lalu, ada seseorang yang secara rutin membawa data ke poligenetika anak di rumah sakit kami. Agar jika suatu saat gejalanya muncul, penanganan bisa dilakukan secepat mungkin. Data? Siapa yang melakukan itu? Tanya Dewi dengan suara gemetar. Dokter Suryo menatap lurus ke mata Budi dan mengucapkan fakta yang menentukan. Istri Anda datang berkonsultasi setiap tahun. Tubuh Budi bergetar hebat. Bukan tentang suaminya, tapi tentang anak-anak Anda. Wajah Budi berubah menjadi kelabu. Istri yang selama ini ia rendahkan sebagai wanita bodoh dan tidak peka. Ternyata hanya dia yang diam-diam mempersiapkan segalanya untuk hari ini. Istri Anda, demi anak-anak yang bahkan bukan siapa-siapanya, setiap tahun datang menundukkan kepala. Tidak usah pikirkan saya, Dok. Anak-anak yang saya khawatirkan. Saya hanya tidak ingin mereka tumbuh dewasa tanpa tahu apa-apa, katanya. Dokter Suryo menunjukkan catatan konsultasi lama. Di sana, tercatat dengan rapat bagaimana Ratih berulang kali datang, bertemu dengan spesialis. Jejak bagaimana ia, terhalang oleh hukum, terus menundukkan kepala dan mengorbankan hidupnya sendiri demi menyelamatkan nyawa anak-anak tak berdosa. Bohong. Dia tidak mungkin menolong kita. Budi kehilangan kata-kata, hanya berdiri terpaku. Pihak yang ia hianati, ia potong uang belanjanya, dan coba ia usir dari rumah. Ternyata pihak itulah satu-satunya penyelamat nyawa keluarga sejatinya yang paling ingin ia lindungi. Karena kesombongan Anda hampir kehilangan hal yang paling berharga. Dan yang melindunginya adalah istri yang terus Anda hianati. Kata-kata Dokter Suryo menusuk dada Budi dengan dalam dan kejam. Kepala Budi benar-benar tidak bisa memproses informasi. Istriku yang bodoh, tidak berguna, yang akan kuusir itu. Menyelamatkan anak haramku dengan bolak-balik ke rumah sakit selama 8 tahun? Bohong. Suara serak keluar dari bibir gemetar Budi. Bohong. Dia pasti membenciku. Dia sengaja diam sampai sekarang dan meledakkan bom ini pada hari ini untuk menghancurkanku secara sosial. Ini semua balas dendamnya. Budi, dengan mengabaikan hatinya yang busuk, masih mencoba menjadikan istrinya sebagai penjahat. Tapi Dokter Suryo menggelengkan kepala dengan tenang dan tegas. Istri Anda tidak pernah sekalipun berkonsultasi untuk balas dendam. Keheningan yang dalam menyelimuti. Ia tidak pernah membicarakan kebenciannya pada suaminya. Ia menolak semua tawaran uang pesangon dan pengacara yang saya tawarkan. Dokter Suryo menutup map catatan konsultasi lama itu dengan pelan.
Istri Anda selama ini hanya mengkhawatirkan masa depan anak-anak. Ia hanya berharap agar anak-anak yang tidak berdosa itu tidak tumbuh dewasa tanpa pengetahuan, lalu tiba-tiba dihadapkan pada krisis hidup mati. Hanya itu yang ia harapkan. Saat kata-kata itu diucapkan, seluruh kekuatan seolah lenyap dari kedua lutut Budi. Ia jatuh terjerembab di lantai. Untuk pertama kalinya, ia mengerti. Orang yang selama 8 tahun ia tertawakan, ia rendahkan, dan ia hianati, bukanlah orang yang membenci dan mengutuknya. Istri yang ia buang, ternyata lebih mati-matian berusaha melindungi nyawa anak-anaknya dengan selingkuhannya daripada dirinya sendiri, sang ayah kandung. Jauh sebelum dirinya, jauh lebih dalam, ia telah mencintai masa depan anak-anak itu. Manusia paling rendah. Suara sedingin es dari atas kepalanya membuat Budi tersentak. Saat ia mendongak, ia melihat wajah wanita asing. Dewi, yang selama ini tersenyum manis padanya, kini menatapnya dengan kebencian dan penghinaan mutlak, seolah melihat kotoran. Dewi. Bukan begitu. Apanya yang bukan? Kamu tahu sejak 8 tahun lalu anak kita mungkin sakit. Kau sembunyikan itu dan memintaku melahirkannya. Dan hari ini, saat kau tahu penyakitnya mungkin akan terungkap, kau berniat membuang aku dan anak kita dan lari. Suara Dewi melengking saat ia mencengkeram kerah baju Budi. Aku dengar semuanya dari telepon ibu mertua tadi. Aku dengar kau mau lari dari tanggung jawab hukum dengan memutuskan hubungan dengan kami. Mendengar kata-kata Dewi, Budi tercekat. Ponsel yang dipegang ibu mertuanya masih dalam keadaan tersambung dan telah menyampaikan semua rencana pelarian licik Budi kepada Dewi. Kau sudah mengakui anak-anak itu secara hukum. Kau pikir bisa lari? Dewi mendorong Budi dengan dingin. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Biaya pengobatan anak, tunjangan anak sampai mereka dewasa, dan uang ganti rugi untukku, akan kau bayar sampai lunas. Tunggu. Kalau begitu hidupku bisa. Kalau tidak mau bayar, besok akan kubongkar semuanya ke bagian personalia dan dewan etik perusahaanmu. Kita lihat saja bagaimana perusahaan akan menilai seorang manajer yang menyembunyikan risiko genetiknya, membuat bawahannya punya anak, lalu mencoba lari saat anaknya sakit. Wajah Budi pucat pasi karena putus asa. Skenario penghancuran sosial total keluar dari mulut selingkuhannya. Wanita yang ia cintai kini, telah berubah menjadi musuh paling menakutkan yang akan mengejarnya sampai ke ujung dunia. Dewi, kau tidak perlu khawatir soal uang. Suara dingin dari belakang terdengar. Itu adalah ibu mertua. Ia bahkan tidak melirik Budi, langsung memeluk Dewi dengan lembut. Biaya pengobatan cucu-cucuku akan kubayar dengan menjual semua aset keluarga Hartono. Jadi, fokus saja pada pengobatan. Ibu. Apa yang ibu katakan? Harta keluarga Hartono kan warisanku. Budi mencoba menggapai, tapi ibunya menepis tangannya dengan kasar. Jangan berani-berani menyentuhku, pembunuh. Raungan ibu mertua bergema di koridor. Laki-laki yang tega membiarkan cucunya mati demi harga dirinya sendiri bukan anakku. Mulai hari ini, hubungan ibu dan anak kita putus. Kau tidak akan dapat warisan sepeser pun. Ibu juga akan meninggalkanku? Yang meninggalkan itu kau. Kau punya istri yang begitu baik, tapi kau membalas kebaikannya dengan racun dan menghancurkan segalanya. Budi kehilangan kata-kata, terjerembab di lantai yang dingin. Dewi, ditemani ibu mertua, menghilang kembali ke arah ruang perawatan. Dokter Suryo juga berbalik tanpa kata, dan kembali ke ruang praktiknya. Di koridor rumah sakit yang luas, Budi ditinggal sendirian. Uangnya, posisinya, keluarganya. Semua yang ia anggap sempurna, lenyap total dalam 1 hari. Harga yang harus ia bayar, karena telah membuang istri yang telah mendukungnya tanpa keluhan selama 22 tahun seperti sampah. Kini ia benar-benar menyadari betapa bodohnya dirinya, dan betapa berharganya sesuatu yang telah ia hilangkan untuk selamanya. Setelah kabur dari rumah sakit, Budi berjalan tanpa tujuan di jalanan malam. Hujan gerimis musim gugur yang dingin menembus setelan mahalnya, menusuk kulit, tapi ia bahkan tak punya waktu untuk merasakan dingin. Di kepalanya, perhitungan masa depan yang suram terus berputar. Dewi akan menuntut uang ganti rugi yang besar dan biaya medis anak-anak. Ditambah lagi, pembayaran tunjangan anak yang mahal hingga mereka dewasa. Ibunya telah memutuskan hubungan dan ia kehilangan hak waris. Senin pagi, semua perbuatannya pasti akan diketahui perusahaan. Seorang manajer perusahaan farmasi, yang membuat bawahannya punya anak, menyembunyikan penyakit turunan yang berbahaya, dan mencoba lari saat terungkap. Tidak mungkin orang seperti itu dimaafkan. Jika dipecat, ia bahkan tidak akan menerima uang pesangon sepeser pun. Hidupnya yang sempurna hancur total dalam 1 hari. Sambil berjalan di jalanan yang gelap,
ia terus-menerus mencari pembenaran. Aku tidak salah. Aku hanya ingin punya keluarga yang bahagia. Mereka yang sengaja memojokkanku. Akulah korbannya. Sambil mengulang-ulang pembenaran diri yang menjijikkan itu, ia tiba-tiba sadar. Ia masih punya seberkas harapan terakhir. Benar. Aku kan masih punya Ratih. Senyum mengerikan terukir di bibirnya yang gemetar. Dia kan istri sahku. Wanita yang sudah mendukungku selama 22 tahun. Dia itu dari dulu baik dan selalu menuruti semua kata-kataku. Kalau aku bersujud dan menangis sedikit, dia pasti akan menerimaku kembali. Dia kan mantan perawat. Aku bisa menyuruhnya bekerja paruh waktu atau apapun untuk membayar utang-utangku. Kalau aku bilang, ayo kita mulai lagi dari awal sebagai suami istri, dia pasti akan senang. Pemikiran yang sangat egois dan sombong. Tapi bagi Budi yang telah kehilangan segalanya, hanya khayalan itulah satu-satunya jalan untuk bertahan hidup. Ia menyeret kakinya yang berat dan bergegas pulang. Saat tiba di depan rumah, Budi merasakan keanehan yang kuat. Biasanya, cahaya oranye hangat akan terpancar dari jendela ruang keluarga. Dan begitu ia pulang, makanan hangat akan segera tersaji di meja. Tapi seluruh rumah gelap gulita seperti mati. Unit luar AC juga tidak bergerak, sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dengan tangan gemetar, Budi membuka kunci dan masuk ke dalam rumah. Ratih, aku pulang. Cepat nyalakan lampunya. Teriakan yang dipaksakan itu bergema hampa di koridor yang dingin. Tanpa melepas sepatu, ia menyerbu masuk ke ruang keluarga. Udara di sana sedingin es. Di tengah ruangan yang diterangi cahaya bulan, sesosok bayangan berdiri dengan tenang. Itu aku. Aku sudah mengenakan mantel tebal berwarna abu-abu, dan di kakiku ada sebuah koper besar. Meja sudah bersih, dan semua barang pribadiku telah lenyap. Ratih. Syukurlah kau masih di sini, Budi berlari mendekat dengan wajah hampir menangis, lalu ambruk di kakiku. Ia memeluk lututku sambil menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Aku yang salah. Aku yang bodoh. Ibuku, Dewi, semuanya mengkhianati dan membuangku. Aku hanya punya kau sekarang. Aku ingin memulai lagi denganmu. Aku akan menjagamu seumur hidup, jangan tinggalkan aku. Wajahnya basah oleh air mata dan ingus. Sikap dingin dan meremehkan saat ia berangkat pagi tadi, tak bersisa sedikit pun. Aku menatapnya dari atas, tanpa emosi sedikit pun, dan membuka mulut dengan tenang. Bukan ibu atau Mbak Dewi yang mengkhianati Anda. Ini hanyalah akibat dari perbuatan Anda yang kembali kepada Anda sendiri. Budi tersentak dan menatapku dengan mata memohon. Tolong. Kau punya ijazah perawat, kan? Bantulah aku bekerja dan membayar utang-utangku. Kau pasti bisa. Kau kan istriku. Aku menghela napas kecil dan menyelipkan selembar kertas di atas meja. Itu adalah dokumen resmi dari kantor catatan sipil, bertuliskan surat keterangan. Apa ini? Tadi saya sudah pergi ke kantor catatan sipil. Saya telah menyerahkan surat berwarna hijau yang ditinggalkan ibu mertua. Aku berkata dengan tenang dan tegas. Surat gugatan cerai itu. Wajah Budi menegang karena takut. Surat hijau. Jangan-jangan. Surat cerai? Benar. Tanda tangan dan stempel meterai Anda sudah lengkap, jadi tidak ada masalah sama sekali di loket dan langsung diterima. Kita sudah bukan siapa-siapa lagi. Budi menatapku dengan mata terbelalak, tak percaya. Surat cerai yang ia siapkan bersama ibunya untuk mengusirku. Senjata mutlak yang ia yakini akan memberinya keuntungan, kini berubah menjadi pisau fatal yang menutup total jalan keluarnya sendiri. Tunggu. Bohong. Kita kan suami istri. Kita sudah bersama selama 22 tahun. Bagi saya, itu adalah 14 tahun pengabdian dan 8 tahun neraka di mana saya diam-diam menyaksikan pengkhianatan Anda. Aku memegang erat gagang koperku. Selama 8 tahun Anda memotong uang belanja saya secara tidak adil dan menertawakan saya sebagai wanita tak berguna, saya tidak pernah membenci Anda. Saya hanya merasa kasihan. Kasihan pada manusia kosong yang demi hasrat egoisnya sendiri, bahkan tega mempertaruhkan nyawa anak-anaknya. Saya tidak punya waktu lagi sedetik pun untuk bersama orang seperti itu. Budi terhuyung berdiri dan mengulurkan tangan mencoba menahanku. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku sendiri. Bagaimana aku harus hidup? Tapi aku menepis tangannya dengan dingin. Rumah ini akan segera dinilai oleh agen properti besok. Tadi saya sudah dihubungi ibu mertua Anda. Beliau akan segera menjualnya untuk membayar utang dan ganti rugi Anda yang sangat besar. Besok, Anda harus keluar dari rumah ini. Budi kehilangan kata-kata, mulutnya ternganga seperti ikan.
Tempat tinggal hangat yang ia coba rampas dariku, kini telah hancur total oleh tangannya sendiri. Mulai besok, saya akan kembali bekerja di rumah sakit tempat saya dulu bekerja. Kepala perawat di sana sudah menawarkan saya pekerjaan lagi. Mulai sekarang, saya akan hidup dengan kaki saya sendiri, untuk hidup saya sendiri. Aku berjalan dengan tenang menuju pintu depan. Dari belakang, terdengar lolongan putus asa Budi. Saat aku menyentuh gagang pintu, aku menoleh untuk terakhir kalinya. Anak-anak itu, dengan dilindungi oleh ibu dan nenek mereka yang luar biasa, pasti akan berhasil mengatasi penyakit mereka. Anda tidak lagi punya hak untuk masuk ke dalam lingkaran keluarga yang hangat itu, dan keberadaanku juga akan lenyap selamanya dari hidupmu. Budi merangkak di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan, dan menangis meraung-raung seperti binatang buas. Selamat tinggal, Pak Budi. Aku membuka pintu besi yang dingin dan melangkah keluar ke dunia luar. Angin malam terasa dingin, tapi hatiku terasa paling ringan dan hangat dalam 22 tahun terakhir. Suara pintu yang tertutup dengan keras menjadi pertanda akhir yang mutlak bagi kehidupan Budi. Di ruang keluarga yang gelap dan dingin, pria yang telah kehilangan segalanya itu akan terus gemetar sendirian, dalam dinginnya malam, yang tak akan pernah berakhir. Rasa dingin menusuk yang selama ini ia berikan padaku, akan ia rasakan hingga ke tulang sumsum sepanjang sisa hidupnya yang panjang. 3 tahun telah berlalu. Di suatu sore musim dingin yang sangat dingin, aku sibuk dengan pekerjaanku sebagai perawat di bangsal anak rumah sakit umum. Bu Ratih, nanti ronde berikutnya tolong dibantu, ya. Baik, saya akan segera bersiap dan ke sana. Diandalkan oleh perawat-perawat muda, aku menjalani hari-hari yang memuaskan. Hari itu, setelah menutup pintu besi yang dingin dan memulai hidupku sendiri, aku kini telah menjadi kepala perawat, dikelilingi oleh rekan-rekan yang hangat. Yang kudapatkan bukanlah uang ganti rugi, melainkan martabat sejati karena dibutuhkan dan dihargai oleh orang lain. Ibu kepala perawat, boleh saya minta waktunya sebentar? Sebuah suara lirih terdengar dari belakang. Saat aku menoleh, ada 2 wanita yang kukenali berdiri di sana. Mantan ibu mertuaku dan Dewi, mantan selingkuhan suamiku, di antara mereka, berdiri seorang anak laki-laki dan perempuan yang sudah tumbuh besar. Pemeriksaan rutinnya sudah selesai. Nilainya sudah stabil sepenuhnya. Ini semua berkat Anda. Dewi menundukkan kepalanya dalam-dalam di hadapanku. Di sebelahnya, mantan ibu mertuaku memegang tanganku sambil menangis. Waktu itu, kaulah yang menyelamatkan nyawa anak-anak ini. Aku tidak akan memintamu memaafkan nenek tua bodoh sepertiku. Tapi kau adalah penyelamat sejati nyawa mereka. Mantan ibu mertua yang dulu menertawakanku sebagai wanita mandul yang tidak berguna. Kini ia menangis memohon padaku dengan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dari lubuk hatinya. Aku tersenyum tenang dan menggenggam tangannya dengan lembut. Saya senang anak-anak sehat. Mulai sekarang, hiduplah saling mendukung sebagai keluarga. Aku tidak punya anak sendiri. Tapi nyawa yang telah kupertahankan kini tertawa sehat di hadapanku. 22 tahun hidupku tidaklah sia-sia. Aku merasakan perasaan hangat seperti sinar matahari musim semi menyebar di dalam hatiku. Saat itu, di luar area rumah sakit, di tengah angin dingin yang menusuk, seorang pria dengan seragam kerja pudar sedang mengayunkan tongkat lalu lintas. Itu adalah sosok Budi, yang dulu sombong sebagai manajer elit. Setelah dipecat, dibebani utang ganti rugi dan tunjangan anak yang besar, ia hampir bangkrut dan hanya bisa menyambung hidup dengan pekerjaan harian. Ujung jarinya yang keluar dari sarung tangan yang robek tampak pecah-pecah dan berdarah. Karena dingin dan lelah, ia gemetar hebat. Tiba-tiba, saat Budi menatap lobi rumah sakit yang berdinding kaca, seluruh tubuhnya membeku seolah tersambar petir. Di seberang kaca, adalah dunia yang hangat dan terang benderang. Di sana, ada sosok ibu, selingkuhan, dan anak-anaknya yang sehat. Dan di tengah-tengah mereka, yang tersenyum sambil mengelus kepala anak-anak itu, adalah sosok istri yang paling ia rendahkan dan ia usir dari rumah. Tidak ada yang menertawakannya. Tidak ada yang menyebutnya tidak berguna. Semua orang menatapnya dengan rasa terima kasih dan hormat yang mendalam, membentuk sebuah lingkaran yang hangat. Budi mengulurkan tangannya yang kotor dan pecah-pecah ke arah jendela kaca yang dingin. Tapi tangan itu tidak akan pernah bisa mencapai dunia yang hangat itu. Terhalang oleh dinding kaca yang mutlak, ia hanya bisa berdiri terpaku dalam kegelapan di luar. Betapa bodohnya aku. Aku mengkhianati orang yang mencintaiku, menyakitinya dengan kata-kata dingin. Tapi dia justru mati-matian melindungi anak-anakku lebih dari siapapun. Bukan karena kehilangan uang ganti rugi. Bukan karena dipecat dari perusahaan. Tapi karena diperlihatkan kebaikan dan martabat yang tak terhingga dari istrinya.
Kini, dada Budi tertusuk oleh rasa sakit seperti pisau yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Budi ambruk di atas aspal yang dingin, menangis terseduh-seduh. Yang ia hilangkan bukanlah uang atau kedudukan, melainkan cinta tanpa pamrih yang seharusnya menerangi hidupnya dengan hangat. Dari lobi rumah sakit, samar-samar terdengar tawa riang anak-anak. Budi, sendirian dalam kegelapan musim dingin yang membekukan, selamanya akan meratapi penyesalannya. Merasakan kesepian dan dingin tanpa dasar yang dulu ia berikan pada istrinya. Seseorang akan merasakan penyesalan yang sesungguhnya bukan saat dikhianati, melainkan saat ia sadar bahwa pihak yang ia khianati ternyata jauh lebih baik darinya.